Walaupun kalau saya lihat ada beberapa saudara kita di Indonesia yang madhabnya Ahmad bin Hambal, bahkan ada yang campur-campur. Enggak, saya tidak percaya kalau di Indonesia ada orang bermazhab Hambali. Saya tidak percaya. Karena saya tanya gini, dari mana ente? Ente daftar di mana? Satu. Terus ngajinya sama siapa? Kitabnya apa? Ya, lembaga pendidikannya mana? Nah, kalau mazhabnya tidak seperti yang ente bilang bercampur-campur, iya. Tapi kalau dia bermazhab Hambali, saya kira enggak. Atau malah sama sekali tidak bermazhab. Itu malah yang banyak. Karena nggak belajar agama kan, belajarnya cuma dari YouTube, dari posting-postingan orang dan sebagainya. Kalau yang tidak bermazhab malah banyak. Tapi kalau bermazhab Hambali nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Sarwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun kita jauh bisa ketemu Ustaz online. Ini berkahnya COVID-19 nih. Kalau nggak begini kita nggak ketemu jarak jauh dan nggak ada inisiatif baru. Mudah-mudahan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita memberikan manfaat kepada kita. Insya Allah. Hadirin jamaah semuanya, terima kasih alhamdulillah sudah join di ngaji from home. Jadi nggak cuma work from home, kita juga ngaji from home. Bersama kita pagi ini telah hadir guru kita Ustadz Ahmad Sarwat dari Rumah Fikih. Sebagai informasi, Masjid Mahabbatul Rasul selain live di Zoom, juga live di YouTube. Nanti linknya saya coba taruh di chat, silahkan diinformasikan kepada jamaah kita yang tidak bisa akses Zoom. Karena kemarin beberapa ya ada yang jabri ke pengurus minta ada live di YouTube juga. Banyak di antara kita yang agak-agak yang agak kesulitan kalau akses dari Zoom, sehingga kita bersama tim Ustadz Sarwat kita coba mulai pagi hari ini kita sekaligus live di streaming. Jazakallah kepada timnya Ustadz Sarwat yang kemarin bimbing kita supaya live di YouTube bisa kejadian dalam sekaligus. Baik, pagi hari ini kita bersama Ustadz Sarwat akan membahas satu tema. Kalau kita tiap hari dijejelin dengan berita-berita tentang corona, membuat kita jadi rada-rada stres gitu ya. Bicara corona terus, maka pagi hari ini kita bicara yang agak ringan-ringan saja. Meskipun ringan, ya tetap berat sih. Kita pagi ini akan bicara mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kalau kita mengikut madhab imam, dalam hal ini ada Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya, apakah termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Baik, mengawali perjumpaan ini Ustadz Sarwat ada pembukaan dulu, silahkan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di dalam acara pengajian yang mana kalau secara fisik mungkin kita tidak bertemu, tapi sebenarnya secara hati, secara iman, secara fikrah, dan juga tentunya secara teknologi kita tetap menyatu. Pagi hari ini, alhamdulillah saya berbahagia sekali bisa menemani antum semua dalam tema kita hari ini yang dipilihkan oleh tadi host kita, anchor kita, Bapak Muhammad Nurholis, yang mana tema ini saya kira memang ringan tapi tidak terlalu ringan, berat tapi juga tidak terlalu berat, yaitu tentang ahli sunnah wal jamaah, kaitannya dengan mengikuti mazhab-mazhab yang ada, yaitu mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebenarnya kalau boleh saya memberikan satu statement di awal, kita ini terjebak dengan penggunaan istilah yang saling campur baur. Istilah yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah misalnya tidak disepakati oleh para ulama. Ini kita ngomongin ahli sunnah dalam konteks apa?
Dan kemudian ketika kita bicara 4 mazhab, itu juga dalam konteks apa. Nah, konteks-konteks yang berbeda itu tiba-tiba dicampur begitu saja, sehingga membingungkan kita orang yang awam, yang tidak mengerti ceritanya, sehingga mereka yang berdebat begitu, kadang-kadang sebenarnya tidak tahu sedang berdebat tentang apa ya. Nah, beda nanti kita akan uraikan di sini. Sebenarnya itu apa sih connecting atau hubungan antara istilah-istilah ahli sunnah wal jamaah, mazhab, kemudian fikih dan sebagainya. Jadi kalau antum agak-agak melek teknologi, kira-kira begini. Apa sih hubungannya antara Samsung dengan Zoom, dengan koneksi internet, dan dengan kuota. Nah, itu kalau orang yang nggak ngerti teknologi kan bingung. Apa ya? Gadget, kuota, dan sebagainya itu kan nggak nyambung begitu kan. Nah, orang yang sama-sama tidak nyambung lalu berdebat satu sama lain. Akhirnya ya nggak jelas. Maka harus dijelaskan dulu. Oh, Samsung itu adalah merek dagang dari perusahaan di Korea. Kuota itu maksudnya adalah ya bahan bakar kita untuk berkomunikasi, untuk berhubungan dengan internet gitu ya. Kemudian Zoom itu ternyata Zoom itu adalah ya sebuah platform untuk kita berkomunikasi dan sebagainya. Kan harus dijelaskan satu-satu dulu. Nanti baru ada hubungannya satu dengan yang lain. Kalau tidak, kita akan rancu dalam memahami hubungan-hubungan tadi. Ini sebagai mukadimah saja Pak Nurholis. Silakan. Baik Ustaz, alhamdulillah. Mungkin Ustadz di antara kita yang awam ini kan bertanya-tanya akhirnya sebetulnya ahli sunnah itu apa atau siapa sih Ustadz, mohon diterangkan. Ya, saya akan mulai dari ahli sunnah ya. Jadi begini, ahli sunnah ini kan dua kata. Pertama ahli, yang kedua sunnah. Sebelum kita bicara ahli sunnah, kalau kita pilah nih dua kata ini, kata sunnahnya dulu lah gitu ya. Itu saja, kata sunnah itu dia merupakan istilah yang dipakai oleh sekian banyak disiplin ilmu dengan makna dan pengertian yang berbeda-beda. Dalam ilmu usul fikih kita mengenal istilah sunnah. Dan nanti di dalam bagian ilmu usul fikih ada namanya ilmu hadis gitu ya. Yang mana ilmu usul dan ilmu hadis itu kira-kira menempatkan sunnah itu sebagai pengertiannya begini. Segala yang diucapkan, segala yang dilakukan, dan segala yang didiamkan, tidak dikomentari oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi melakukan apapun, itu namanya sunnah. Nabi berkata apapun, itu namanya sunnah. Bahkan ada kejadian apapun di hadapan Nabi, Nabi tahu, tapi Nabi misalnya tidak melarang, tidak memerintah, dan sebagainya, cuman mendiamkan saja begitu, itu pun juga sunnah. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ini dalam definisi ilmu usul fikih dan nanti dalam ilmu hadis tuh kira-kira seperti itu. Pokoknya segala perbuatan Nabi itu sunnah, segala perkataan Nabi itu sunnah, segala kejadian yang melingkupi Nabi itu juga sunnah menurut ilmu usul fikih dan ilmu hadis. Itu satu hal. Sekarang ada ilmu lagi yang lain namanya ilmu fikih. Menggunakan juga istilah sunnah. Tapi istilah sunnah yang digunakan dalam ilmu fikih 180 derajat berbeda dengan sunnah yang tadi disebut dalam ilmu usul atau ilmu hadis. Sunnah dalam ilmu fikih itu adalah nama sebuah status hukum. Ini hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, sunnah itu adalah nama satu di antara 5 nama status hukum. Kalau wajib dikerjakan itu harus dikerjakan, kalau enggak berdosa gitu kan. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Itu sunnah. Jangan bilang, enggak bukan begitu sunnah. Sunnah itu segala perbuatan Nabi. Oh mas, sampean harus paham. Istilah sunnah itu digunakan dengan pengertian yang berbeda-beda di setiap cabang ilmu. Kalau yang ente bilang sunnah itu segala perbuatan Nabi, iya itu benar. Tapi itu sunnah menurut ilmu usul. Sedangkan sunnah dalam ilmu fikih artinya adalah kalau status perbuatan yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Sedangkan kalau kita tinggal, kita nggak kerjakan, tahajud misalnya, duha misalnya, Senin Kemis puasa itu hukumnya sunnah gitu.
Nah, nanti korelasi antara sunnah menurut ilmu usul dengan ilmu fikih itu juga menarik kita uji. Misalnya begini, Nabi melakukan suatu perbuatan, itu kan namanya sunnah menurut ilmu usul gitu ya. Tapi belum tentu di dalam ilmu fikih hukumnya juga sunnah, belum tentu. Malah bisa jadi hukumnya wajib. Harus dibedakan. Misalnya begini, Nabi SAW sholat 5 waktu, puasa Ramadan, pergi haji dan sebagainya. Itu perbuatan Nabi apa bukan? Iya, perbuatan Nabi. Sunnah bukan? Sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Itu kan? Nah, jadi sunnah menurut ilmu usul dengan sunnah menurut ilmu fikih sama-sama menggunakan istilah sunnah tapi dua pengertian yang berbeda. Nanti ada ilmu yang lain lagi. Nah, yang juga menggunakan istilah sunnah juga. Misalnya nih ya, dalam ilmu kalam, ilmu akidah, mereka juga menggunakan istilah sunnah. Nah, pengertiannya udah 180 derajat berbeda lagi dengan pengertian-pengertian yang tadi, ya. Nah, ketika kita bicara dalam perkembangan ilmu akidah, ada akidah-akidah yang lurus dan ada akidah yang menyimpang, yang keluar dari sunnah. Ini sunnah yang lain lagi. Ya, ada kelompok-kelompok yang sudah tidak murni lagi basic akidahnya. Gitu. Nah, dari situlah kemudian nanti kita punya pengertian yang lebih spesifik. Kalau dibilang ahli sunnah, ntar dulu, sunnah yang mana yang Anda maksud? Kalau menurut ilmu usul fikih, ahli sunnah berarti orang yang selalu menjalankan perbuatan Nabi. Gitu ya. Nabi misalnya katakanlah selalu makannya itu makan roti, makan kurma setiap hari sebagai makanan pokoknya beliau. Kalau ada orang memakan roti, makan kurma setiap hari, dia ahli sunnah. Sunnah dalam arti apa? Sunnah dalam arti ya memang Nabi makannya gitu dan dia ngikutin Nabi. Tapi apa hukumnya dalam ilmu fikih mengganti nasi menjadi roti? Apa hukumnya? Wajibkah? Atau sunnahkah? Atau mubah? Atau makruh? Atau bid'ah? Nah, kalau bicara roti sebagai makanan pokok, ya itu sunnah Nabi. Iya, sunnah Nabi dalam arti ilmu usul, gitu kan? Tapi dalam arti ilmu fikih itu bukan kewajiban. Tidak wajib kita makan roti, lalu makan nasi jadi dosa. Enggak. Apakah sunnah dalam arti kalau kita makan roti dapat pahala? Kalau makan nasi enggak dapat pahala? Enggak juga. Berarti dia secara hukum itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi dia mubah. Antum mau makan roti silahkan, boleh gitu kan, tapi nggak makan roti nggak apa-apa juga. Antum mau makan kurma silahkan, nggak makan kurma nggak apa-apa juga. Antum mau cebok pakai batu itu sunnah Nabi secara ilmu usul, ya kan. Tapi apakah kita sekarang wajib kalau berak itu mohon maaf gitu ya ceboknya itu pakai batu gitu, kan nggak juga. Nah, apakah kita bukan ahli sunnah dalam hal ini? Iya, tidak ahli sunnah memang, tidak seperti contohnya Nabi kan, secara ilmu hukum, ilmu usul fikih, berarti tidak ahli sunnah. Tapi apa dosa? Ya enggak, karena secara hukum, hukumnya buang air ceboknya pakai batu itu ya tentu tidak ada kaitannya dengan hukum haram dan sebagainya gitu kan. Apalagi kita pakai pengertian yang ketiga dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, ahli sunnah itu pengertiannya sudah berjauh lagi. Ahli sunnah itu adalah mereka yang akidahnya selamat, lurus, tidak menyimpang. Karena kalau akidah menyimpang, ya tentu ya akidahnya rusak. Tentu dia keluar dari agama Islam, tidak diterima akidahnya. Contoh nih ya, contoh. Saya nggak menyebut nama, tapi saya kasih contoh kasus. Kasusnya begini, misalnya ada orang Islam, dia Muslim, tapi dia mengatakan, ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Nah, begitu. Nggak usah sebut siapa dan kelompok mana. Itu nggak penting. Yang penting kalau ada seorang muslim meyakini Allah masih menurunkan wahyu kepada manusia sebagai nabi dan rasul sesudah masa Nabi Muhammad, itu akidahnya menyimpang berarti. Yang itu dikatakan bukan ahli sunnah. Nah, seperti itu. Atau ada yang mengatakan, Nabi Isa itu adalah Tuhan juga, bisa disembah juga. Itu namanya menyimpang dari ahli sunnah, begitu kan? Jadi ketika saya balik lagi, ketika kita bicara ini ahli sunnah apa bukan? Tar dulu, sunnah yang ente maksud sunnah menurut ilmu usul
atau menurut ilmu fikih, atau menurut ilmu akidah. Kalau menurut ilmu akidah, kalau orang itu akidah fondamen dasarnya menyimpang, nah itu dikatakan dia bukan ahli sunnah. Tapi menyimpang apa tidaknya itu wilayahnya luas. Di dalam tubuh umat Islam ada aliran-aliran akidah yang semuanya ahli sunnah. Mau dia Asy'ari Maturidi, mau dia Ibnu Taimiyah misalnya, Wahabi dan sebagainya. Mau dia apapun, apalagi ormas-ormas seperti di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada macam-macam beribu-ribu, itu semuanya ahli sunnah. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang meyakini bahwa ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi ahli sunnah dalam dimensi ilmu akidah adalah orang yang akidahnya itu menyimpang. Menyimpang itu berarti sepakat semua orang mengatakan nggak benar kalau kayak gitu caranya. Sedangkan ikhtilaf dalam masalah akidah itu sesuatu yang tidak membuat seorang itu menyimpang. Misalnya begini, apakah Allah itu punya tangan sebagaimana tangan kita ini, ataukah tangan Allah itu artinya kekuasaan? Nah itu kan perbedaan dalam menafsirkan satu ayat. Ada mereka yang istilahnya zahiri. Ketika menyebut nama-nama Allah dengan sifatnya dan sebagainya, mereka bilang itu semua ya persis seperti itu. Kalau dibilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah bisa berjalan, Allah tersenyum, Allah tertawa, ya persis begitu itulah. Sementara nanti para ulama yang lain misalnya menafsirkan, oh enggak, itu cuma bahasa kiasan saja, ungkapan. Tidak, Allah tidak punya tangan sebagaimana kita punya tangan, maksudnya itulah kekuasaan dan sebagainya. Nah, perdebatan di bidang itu tidak mengeluarkan seseorang dari garis besar ahli sunnah wal jamaah. Gini, yang gampangnya begini. Orang dikatakan menyimpang akidahnya itu ya, nanti dia nggak akan selamat di dalam alam kuburnya ketika ditanya 3 hal. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dia salah, itu berarti menyimpang akidahnya. Tapi saya yakin, apapun latar belakang organisasinya, apapun background pergerakannya dan sebagainya, kalau ditanya siapa Tuhanmu, pasti jawabannya satu, Allah. Kalau ditanya siapa nabimu, pasti Muhammad. Dan kalau ditanya apa agamamu, pasti jawabannya Islam. Oke? Nah, itu berarti ahli sunnah. Nah, kecuali yang jawabnya di luar dari apa yang sudah disebutkan itu, siapa Tuhanmu? Allah dan yang lain-lainnya misalnya gitu. Nah, itu bukan ahli sunnah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad juga tapi yang lain-lain juga misalnya. Nah, itu bukan ahli sunnah. Apa agamamu? Islam juga tapi Kristen juga apa juga. Nah, itu namanya tidak ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu sebenarnya wilayahnya sangat luas gitu. Orang tidak akan keluar dari ahli sunnah kecuali memang dia benar-benar keluar dalam arti dia menyimpang. Itu kira-kira. Delay. Halo, Pak Nurholis, where are you? Di manakah dirimu? Nah, alhamdulillah Ustaz. Tadi di mute sama hostnya. Saya nggak bisa ngomong nggak kedengeran. Mohon maaf. Admin tolong saya jangan di mute. Kalau saya mute sendiri aja. Baik Ustaz, jazakallah penjelasannya. Jadi terang bahwa yang namanya Ahlus Sunnah itu tidak perkara tadi sudah jelaskan yang disebut sunnah dalam perspektif apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Kemudian kedua mengenai dalam kerangka fikih terkait sama hukum, ada sunnah, ada makruh, ada wajib, ada haram dan seterusnya. Dan yang ketiga untuk jelaskan mengenai Ahlus Sunnah dalam perspektif akidah. Yang melegakan adalah ketika Ustaz sampaikan tadi kalau latar belakang kita itu NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, maka insya Allah itu adalah bagian dari Ahlus Sunnah, jadi nggak terancam masuk neraka insya Allah. Baik Ustaz. Kemudian yang kedua, karena kita hari ini akan berbicara mengenai Ahlus Sunnah kaitannya dengan imam mazhab, maka mohon penjelasannya tentang imam mazhab yang kita kenal itu. Selama ini kan kita kenal ada 4. Apakah memang cuma 4 itu ada imam mazhab yang lain? Ya, jadi begini, mazhab sebenarnya kalau kita mau memahaminya yang gampang itu, antum harus membayangkan mazhab itu adalah kampus.
Di Jakarta ada UI, di Bandung ada ITB, di Jogja ada UGM, di Surabaya ada ITS atau UNER gitu ya. Nah, mazhab itu adalah kampus, tempat di mana orang belajar ilmu pengetahuan. Nah, cuma nama besar kampusnya, ya kan, itu sesuai dengan nama pendiri dasar dari kampus itu. Disebut mazhab Hanafi karena pendiri dasarnya, peletak dasarnya, guru besarnya, profesornya itu adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian disebut mazhab Maliki, ya karena profesornya, guru besarnya adalah Imam Malik. Nah, disebut Imam mazhab Syafi'i karena ya Imam Asy-Syafi'i, dan disebut mazhab Hambali karena pendiri dasarnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kalau antum bertanya apakah cuma 4, jawabannya tentu saja bukan hanya 4, tapi banyak. Ada puluhan bahkan ratusan madrasah, kampus itu. Cuma kalau tadi saya bilang, kenapa disebut Jakarta cuma UI? Apa di Jakarta cuma ada UI doang? Ya enggak sih. Yang besarnya itu UI, gitu ya. Kenapa di Bandung disebut ITB? Ya yang besarnya ITB. Tapi selain ITB pasti banyak kampus, gitu kan. Di Jogja kenapa saya bilang UGM? Ya bukan berarti satu-satunya cuma UGM. Dan di Indonesia kalau sebutkan kampus yang ada di Indonesia, kalau kita sebut ya yang besar-besarnya saja kan, yang kecil-kecilnya itu nggak kita sebut, bukan berarti tidak ada, tapi nggak kesebut gitu ya. Nah, mazhab itu bukan cuma ada 4, ada banyak, ada puluhan bahkan ratusan gitu. Tapi kenapa kok cuma 4 gitu ya? Sebenarnya malah saya mengatakan mazhab itu bukan cuma 4, cuma 1. Kok cuma 1? Begini, mazhab itu sesuai dengan perjalanan zaman. Antum harus tahu kapan sih berdirinya mazhab itu sebagai sebuah kampus ya. Dia berdiri itu di zaman atba'ut tabi'in. Ini masa sahabat. Habis masa sahabat muncul masa tabi'in. Tabi'in habis muncul atba'ut tabi'in. Nah, atba'ut tabi'in ini kan masih, kalau bicara tahun hijriyahnya itu kan Imam Abu Hanifah itu tahun 80 Hijriyah itu sudah lahir. Ingat ya, 80 Hijriyah. Nabi wafat tahun 10 Hijriyah. Nabi wafat 10 Hijriyah. 80 Hijriyah, 70 tahun kemudian itu sudah lahir Imam Abu Hanifah. Tahun 93 itu sudah lahir Imam Malik. Kemudian tahun 150 Hijriyah itu lahir Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu waktu yang sangat dekat dengan era kenabian. Ya, disebut dengan masa salafun shalih. Mereka itu adalah orang-orang salaf, gitu kan? Maka saya setuju kalau dibilang kita harus kembali kepada generasi salaf. Ya, generasi salaf itu ya 4 mazhab itu, ya. Mereka lahir di masa salaf, dan di masa salaf mereka bukan cuma jadi orang biasa, mereka itu jadi guru besar. Mereka jadi pemimpin dari sebuah perguruan tinggi yang sangat besar, yang merupakan titisan dari Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, itu mereka di situ. Jadi mereka besar. Nah, permasalahannya selain mereka, nanti ada juga misalnya di Basrah itu ada Hasan Al-Basri. Pernah dengar kan nama Hasan Al-Basri? Ah, itu guru besar juga, punya madrasah, punya kampus gede juga. Problematikanya begini, begitu beliau wafat, ya, mahasiswanya nih, lulusannya, itu kemudian kehilangan guru kan. Lalu mereka ngaji lagi kepada mazhab-mazhab yang ada di sekitarnya. Jadi boleh dibilang kemudian kampusnya ya dalam arti bubar lah begitu kira-kira. Sehingga nggak punya riwayat lagi gitu ya. Nah kemudian nanti ada mazhab Al-Laits di Mesir gitu ya. Nah, ketika beliau masih ada, Al-Laits itu hebat banget, muridnya banyak dari mana-mana. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri, kan beliau muridnya Imam Malik, tapi mengatakan bahwa Al-Laits itu lebih hebat dari guru saya di zamannya. Tapi setelah beliau wafat, itu nggak ada yang meneruskan. Jadi mazhab itu bermunculan tapi juga berguguran. Nah, yang tidak lekang dimakan zaman, itu hanya beberapa saja. Itu ada semacam kayak seleksi alam lah kita sebut begitu ya. Nah, 4 mazhab itu yang boleh dibilang mereka survive ya dari tahun 100-an Hijriyah itu sampai 1400 Hijriah itu masih eksis, masih ada. Kenapa? Karena gurunya meninggal, muridnya bikin madrasah lagi. Muridnya bikin madrasah lagi. Bikin madrasah terus kemana-mana ke seluruh dunia. Ah, itu hebatnya. Ya memang kadang-kadang suatu mazhab itu di-endorse oleh sebuah kerajaan. Contoh nih ya, Bani Abbasiyah
Bani Abbasiyah yang awal mula itu mengendorse mazhab Hanafi, gitu, mengendorse mazhab Hanafi. Jadi tokoh-tokoh besar mazhab Hanafi itu diangkat menjadi qadhi di Bani Abbasiyah, gitu kan. Kemudian mazhab Syafi'i juga pernah diendorse oleh oleh Bani Abbasiyah juga di masa berikutnya, gitu ya. Kemudian misalnya mazhab Maliki itu diendorse nanti oleh Bani Umayyah yang kedua di Spanyol. Jadi khilafah Bani Umayyah yang di Spanyol itu mengendorse mazhab Hambali. Nah, Maliki. Nah, mazhab Hambali yang paling akhir itu ya, itu sepanjang sejarah nggak ada yang endorse, tapi alhamdulillah di abad ke-20 ini justru dia diendorse oleh sebuah kerajaan besar namanya Kerajaan Saudi Arabia. Maka kalau kita ke Saudi gitu ya, itu raja, pemerintahan, rakyat, kurikulum resmi, kampus semua itu mereka bermazhab Hambali. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Kerajaan Saudi Arabia yang kemudian mengendorse satu mazhab gitu ya. Nah, jadi mazhab-mazhab itu ada besar itu sampai hari ini, maka yang tersisa itu ya tinggal 4 itu saja gitu kan. Nah, yang menarik adalah suatu negeri ketika dia mengendorse suatu mazhab pasti yang diendorse cuma satu, nggak mungkin semuanya gitu kan. Nah, ada negeri-negeri yang tidak mengendorse secara langsung, tapi kebetulan memang penyebaran mazhab di suatu negeri itu yang eksis hanya satu. Biasanya yang eksis hanya satu. Kayak kita nih, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan sekelilingnya, Asia Tenggara. Itu hampir tidak ada mazhab, kecuali satu aja, yaitu mazhab Syafi'i. Maka orang Indonesia kenapa bermazhab Syafi'i? Karena yang nyampe ke sini cuma satu itu aja. Beda dengan saudara kita di Saudi. Kenapa? Ya karena negaranya mengendorse mazhab Hambali, ya mereka bermazhab Hambali lah rata-rata, gitu kan. Kemudian nanti kalau kita ke Afrika Utara, ada Libya, ada Tunis, Aljazair, Maroko, itu kan dulu bagian dari wilayah kerajaan atau khilafah Bani Umayyah yang di Spanyol itu kan, yang mana mazhabnya mereka dulu kan adalah mazhab Maliki. Nah sekarang mereka tetap masih bermazhab Maliki. Spanyolnya hancur, tapi yang wilayah-wilayahnya masih bermazhab Maliki, gitu kan. Kalau India, Cina, Turki, ya Pakistan dan sebagainya itu mazhabnya mazhabnya Hanafi gitu. Nah, nanti ada juga beberapa negeri yang beberapa mazhab tuh eksis bareng-bareng ya, seperti Syria. Kita menemukan di sana banyak ulama Syafi'i tapi juga banyak ulama Hanafi. Di Mesir pemerintahannya bermazhab Hanafi, rakyatnya kebanyakan bermazhab Syafi'i. Ada juga daerah-daerah seperti itu, tapi kebanyakannya India misalnya, Pakistan itu Hanafi semua. Kita agak sulit mencari orang yang bermazhab Syafi'i. Sebaliknya kita Indonesia ini Syafi'i semua. Kita nggak ketemu orang yang bermazhab Hanafi. Jadi kalau ditanya, antum mazhabnya apa? Sederhana jawabannya. Nah, kita orang mana? Gitu. Kalau kita orang Saudi, pasti Hambali. Gitu. Kalau antum orang Libya, Tunis, Aljazair, ya pasti Maliki. Kalau antum orang India dan sebagainya, ya pasti Hanafi. Dan kalau antum orang Indonesia, pasti Syafi'i. Tidak mungkin ya negeri kita ini disebarkan dari awal mazhabnya Syafi'i, tiba-tiba antum sendirian berubah menjadi Hanafi tanpa sebab, gitu kan nggak mungkin. Ya kecuali antum tuh lahir di sana, belajar agama di sana sampai gede terus pulang ke Indonesia, barulah mazhabnya berbeda. Tapi kalau nggak pernah kemana-mana, belajar agama cuma di Indonesia saja, ya pasti mazhabnya ya itu. Jadi mazhab itu keturunan sebenarnya itu. Kayak kita kenapa Islam ya, kita ini keturunan sebenarnya. Coba deh, ada nggak di antara antum yang dulunya Hindu terus pindah ke Islam? Atau dulunya komunis atau apalah gitu terus Yahudi lah. Nah, ada nggak di antara yang dulunya Yahudi terus dapat hidayah terus pindah ke Islam? Jarang kan? Kebanyakan kita kenapa beragama Islam? Ini kalau mau jujur ya, iya karena keturunan. Alhamdulillah, bapak ibu saya, keluarga saya Muslim, ya saya Muslim, gitu kan? Kenapa antum bermadzhab Syafi'i? Ya kita di Indonesia, mau bilang apa lagi? Karena dari sejak pertama mazhab disebarkan ke seluruh dunia, mazhab itu berarti kan pelajaran agama, gitu kan? Belajar agama, belajar fikih, belajar wudhu, belajar sholat, belajar apa? Itu dengan menggunakan salah satu di antara 4 mazhab. Nah, yang sampai ke Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Ya, otomatis kita jadi Syafi'i lah, gitu. Maka lucu sekali hari ini kalau ada orang mengatakan yang benar mazhab ini, yang itu salah, yang ini benar, yang ini salah. Enggak, semuanya benar. Bahwa ada perbedaan yang mungkin saja, namanya juga ijtihad, gitu kan? Jadi tugas kita itu bukan mengadili mazhab itu. Nggak ada urusan kita dengan mengadili mana yang lebih sahih dan sebagainya. Enggak.
Itu pemikiran orang yang kagak ngerti urusan aja gitu. Oh ini hadisnya sahih. Enggak juga, enggak mentang-mentang sahih langsung bisa dipakai. Enggak gitu loh. Jadi setiap mazhab itu sudah punya semacam alur gitu ya, SOP gitu kan. Ya begitu itulah gitu. Antum itu kalau hobi fotografi, coba deh saya tanya, Nikon apa satu lagi Canon. Nah, gitu kan. Ada dua agama itu dalam fotografi. Kalau nggak Nikon, Canon. Yang lain ada sih Sony apa segala macam, tapi yang besarnya dua itu kan. Ya tergantung siapa yang membina ente. Kalau guru fotografi saya itu adalah orang Nikon, ya saya Nikon. Kalau guru fotografi saya adalah orang Canon, ya saya Canon, tergantung gitu. Terus yang lucu adalah orang begini, Nikon itu jelek, yang benar adalah Canon. Ya enggak lah, semua itu adalah produk yang hebat-hebat gitu. Tapi tergantung saya tumbuh di mana gitu kan. Nah, orang Nikon, orang Canon, santai-santai aja, nggak usah ribut-ribut. Ya masing-masing adalah mazhab-mazhab sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan kembali lagi, Roger. Baik, Roger Ustaz. Alhamdulillah, panjang lebar. Jadi imam mazhab itu ternyata ada banyak sekali Ustaz ya, nggak cuma imam 4 aja. Dan yang menarik, ya mazhab itu seperti keturunan aja. Kalau di Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i. Walaupun kalau saya lihat ada beberapa saudara kita di Indonesia yang mazhabnya Ahmad bin Hambal, bahkan ada yang campur-campur. Enggak, saya tidak percaya kalau di Indonesia ada orang bermazhab Hambali. Saya tidak percaya. Karena saya tanya gini, dari mana ente daftar di mana? Satu. Terus ngajinya sama siapa? Kitabnya apa? Ya, lembaga pendidikannya mana? Nah, kalau mazhabnya tidak seperti yang bilang bercampur-campur, iya. Tapi kalau dia bermazhab Hambali, saya kira enggak. Atau malah sama sekali tidak bermazhab. Itu malah yang banyak. Karena enggak belajar agama kan, belajarnya cuma dari YouTube, dari posting-postingan orang dan sebagainya. Kalau yang tidak bermazhab malah banyak. Tapi kalau bermazhab Hambali, enggak mungkin. Kalau terpengaruh sedikit-sedikit, iya. Tapi basically tidak mungkin dia menjadi Hambali. Kenapa? Sekarang begini. Yang ngaku-ngaku bermazhab Hambali, berani nggak dia sholat dengan baju kena air kencing hewan, kena air kencing onta, air kencing kuda, air kencing kambing dan sebagainya? Pasti nggak berani. Berani nggak dia sholat dengan belepotan dengan kotoran ayam? Berani nggak dia sholat kayak gitu? Pasti nggak berani. Kenapa? Ya karena DNA kita tetap Syafi'i. Walaupun terpengaruh dengan ustadz yang pulang dari Saudi, itu pengaruhnya cuma 1-2 aja. Tapi basically DNA-nya itu tetap, dia tidak mengalami mutasi. Kalau antum tahu yang namanya bermutasi, orang tuh tidak bisa bermutasi. Ya dia tuh tergantung di mana dia ada. Kecuali dia sama sekali tidak pernah belajar agama. Nah itu lain lagi ceritanya. Itu dari awal berarti memang dia tidak bermazhab. Baik. Paham, Ustaz. Padahal itu mau saya tanyakan di pertanyaan berikutnya, Ustaz, mengenai gonta-ganti mazhab. Karena kan pertanyaan berikutnya gimana? Nah, bagaimana dengan yang gonta-ganti mazhab? Ini pengalaman pribadi, Ustaz. Saya kan memang Syafi'i ya. Dari kecil ya diajarinya doa kunut dan sebagainya. Kalau bersentuhan tangan batal wudunya gitu kan. Tapi ketika melaksanakan ibadah haji, ya saya sama istri saya gandengan terus. Karena kalau nggak gandengan takut istrinya hilang, satu. Nomor dua, ya nggak sah tawafnya gitu, Ustaz. Kan artinya pada saat itu saya udah ganti mazhab tuh, Ustaz. Nah, itu dia yang mau saya garis bawahi. Antum tidak berganti mazhab. Antum tetap antum. Dalam arti sebagaimana yang antum pelajari sejak kecil sampai sekarang, yang antum pelajari itu semua rata-rata mazhabnya adalah mazhab Syafi'i basically. Nah, bahwa nanti ada sedikit terpengaruh, terkontaminasi dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh luar, siapa sih yang tidak terpengaruh? Pasti, gitu loh. Pasti terpengaruh, gitu kan. Tapi ibarat kata dari 100% konten antum, yang terpengaruh itu cuma 1, 2, 3 kasus aja. Tidak akan berubah yang aneh-aneh. Dengan syarat ya, antum belajar agamanya sejak kecil, gitu, sejak kecil. Jadi antum dari kecil sudah belajar wudhu, udah belajar sholat, udah belajar puasa dan sebagainya, pasti pakai kitab fikih. Nah, kitab fikih di Indonesia itu tidak ada satupun yang mazhabnya Hambali atau Hanafi atau Maliki, tidak ada. Kalau nggak percaya, datanglah ke rumah saya. Di saya ini ada perpustakaan 4 mazhab, ya. Dari kitab-kitab mazhab Hanafi saya punya koleksinya, Maliki ada, Syafi'i ada, Hambali ada, semua. Nah, kecuali yang Syafi'i gitu ya,
Itu yang 3 mazhab itu, koleksi saya buku-buku kitab fikih Hanafi dan Hambali, itu tidak ada satupun yang jual di Indonesia. Saya belinya ke Mesir. Nah, di Mesir banyak dijual, tapi di Indonesia tidak ada yang jual. Nah, kalau nggak ada yang jual, berarti kan nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, siapa yang belajar? Kan nggak ada kan sebenarnya. Tapi bahwa kasus yang antum ceritakan itu kita lagi tawaf, kemudian kita nggak bersyafi'i dalam hal itu, ya bukan cuma antum sendiri, berjuta orang di dunia ini juga akan mengalami hal-hal seperti itu, gitu ya. Tapi itu bukan pindah mazhab sebenarnya, enggak. Artinya ketika antum ke luar negeri dan antum makan roti, antum tidak berubah jadi londo gitu loh. Antum tetap londo ireng, tetap orang Indonesia, walaupun makan keju, walaupun makan apa, dan tetap Indonesia gitu loh, nggak akan berubah. Walaupun tinggal di negeri asing bertahun-tahun itu tidak akan berubah gitu loh. Lain kalau antum lahir di sana, udah gaya hidup orang sana dan sebagainya, kita bisa bilang, londo itu, nah, itu bisa. Tapi kalau antum orang Indonesia dan sebagainya, itu bukan perpindahan mazhab, bukan. Jadi apa istilahnya? Begini, ini contoh kasus ya, sentuhan kulit ketika kita sedang di tawaf dan sebagainya, itu ada 2 pendekatannya. Pertama, darurah. Dalam mazhab Syafi'i, ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat itu yang membolehkan apa yang tidak boleh. Jadi harusnya sih batal, tapi daripada mendingan enggak. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, oh itu enggak batal deh. Kebetulan mazhab tetangga bilangnya juga begitu. Ya sudahlah, kalau gitu kita sama ya. Tapi ini saya ketika saya lagi tawaf, saya pegang tangan istri saya kok enggak batal. Enggak, saya bukan lagi pindah ke mazhab antum, enggak. Saya lagi pakai mazhab saya, cuma di dalam mazhab saya ini darurat, gitu kan? Nah, di sini darurat, di sana kan enggak. Jadi kita agak ayem lah gitu. Oh, di sana juga enggak sih. Jadi kan jadi penguat kita, gitu kan? Nah, sebenarnya begitu. Jadi bukan pindah mazhab. Sejak kapan daftarnya di mana? Belajarnya kapan? Kan enggak juga. Darurat jatuhnya sebenarnya. Cuma nanti orang mengatakan, oh itu pindah mazhab. Sebenarnya enggak pindah. Tetap mazhab Syafi'i juga. Antum enggak tiba-tiba kemudian jadi sholat dengan belepotan tai ayam itu santai aja kan nggak mungkin kan, nggak tiba-tiba berubah gitu loh. Baik Ustaz, jelas. Jadi mazhab itu kalau kayak paspor gitu Ustaz ya? Ya kayak gitulah. Nanti kalau kita lagi ke Jepang misalnya ya, jadi orang Jepang sebentar. Ya, kita jadi kayak orang Jepang lah, rodo-rodo Jepang dikit lah, foto-foto pakai baju orang Jepang, iya benar gitu loh. Dan satu lagi, orang yang bermazhab itu adalah orang yang sejak kecil belajar agama. Tapi orang yang sejak kecil nggak belajar agama, sadarnya baru gini hari, gitu ya, baru belajar Islamnya sekarang, itu bisa dipastikan dia tidak bermazhab. Tapi biar bagaimanapun kalau dia kecil di Indonesia, tetap aja nuansa kemazhaban lokalnya itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa, gitu loh, nggak bisa. Dia akan terbawa terus, gitu. Walaupun sudah diupayakan untuk tidak seperti Syafi'i, misalnya kayak gerakan anti kunut di Indonesia. Di Indonesia tuh anti kunut tuh sudah berlangsung sejak tahun berapa ya? Sebelum tahun 45 lah gitu. Gerakan gencar membasmi kunut gitu tuh. Itu sudah ada dan muncul di berbagai macam pergerakan di Indonesia, tapi baru kunutnya doang yang bisa berubah gitu kan, atau tarawih yang 23 berubah jadi 11 gitu misalnya. Cuma itunya saja, tapi selebihnya lagi itu nggak berubah. Tetap gitu-gitu juga. Nggak sebagaimana mazhab yang lain gitu. Cuman rada bedo ya gitu loh. Tapi nggak berubah jadi yang lain sebenarnya. Jadi ya masih Syafi'i juga sebenarnya gitu pada akhirnya. Baik Ustaz. Ustaz, berikutnya nih tentang materinya agak balik lagi terkait dengan kita itu harus ikut salafus soleh. Gitu. Tadi saya juga terangkan bahwa Imam mazhab itu kan Anda jelaskan salafus soleh. Maka apakah kita bisa ngambil kesimpulan Ustaz, bahwa kalau kita ngikutin Imam mazhab itu ya kita berarti ikut salafus soleh, dan artinya kita juga ahlus sunnah wal jamaah juga gitu Ustaz? Iya, pastinya. Cuman kalau teman-teman saya misalnya, kan saya punya teman banyak dari berbagai macam kalangan, misalnya kalangan salafi gitu ya, atau yang menyebutnya asari, apalah istilah-istilah itu. Terus dia bilang kita harus ke salafus soleh. Terus maksudnya dia itu yang maksud salafus soleh adalah Imam Ahmad bin Hambal doang. Itu keliru. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal itu kan muridnya Imam Syafi'i. Saya tanya, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu salafi, maksudnya orang salaf, saya tanya, gurunya itu salaf apa enggak? Salaf lah. Imam Syafi'i salaf. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Salaf enggak? Ya salaf, lebih salaf dari muridnya pasti kan.
Nah, muridnya pun lebih salaf lagi daripada muridnya lagi. Temen yang dia bilang, ayo kita harus kembali ke generasi salaf, itu ternyata yang dimaksud cuma Imam Ahmad bin Hambal. Ya keliru. Imam Ahmad bin Hambal itu salaf. Imam Syafi'i salaf, gitu kan. Imam Abu Hanifah salaf juga. 4 mazhab itu semua salafun sholeh. Nah, dari salaf-salaf itu ternyata para salaf itu juga berbeda-beda pendapat kan. Sama Imam Ahmad bin Hambal yang digadang-gadang sebagai orang salaf nih. Kita ikut Imam Ahmad bin Hambal juga beliau punya pendapat yang beda-beda. Justru di antara 4 mazhab yang paling dalam arti positif ya, yang paling banyak variasi perbedaan pendapatnya justru Imam Ahmad. Yang paling pelin-pelan bahasanya. Kalau Imam Syafi'i kan cuma punya 2 kaul qadim, kaul jadid. Tapi muridnya Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang suatu masalah, jawabannya bisa ada 3, ada 4, ada 5 yang berbeda. Nah, sama-sama pakai Imam Ahmad bin Hambal, tapi pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu riwayatnya ada banyak. Ya, tadi saya bilang bisa 2, 3, 4, 5. Yang mana dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang mau kita pakai, gitu kan? Nah, itu adalah keliru besar ketika mengatakan bahwa generasi salaf itu hanyalah Imam Ahmad bin Hambal. Enggak. Tapi 4 mazhab semuanya itulah generasi salaf. Apalagi kalau menyebut Imam Ibnu Taimiyah. Beliau malah hidupnya bukan di masa salaf. Gitu. Beliau kan di 700-an itu meninggalnya. Di tahun 700-an. Sudah bukan generasi salaf. Jadi kalau Anda mengatakan, ayo kita kembali kepada generasi salafun sholeh. Tapi yang dia kutip malah pendapatnya Ibnu Taimiyah, ya nggak salaf, gitu, nggak salaf. Apalagi pendapatnya malah ulama zaman sekarang, Syekh bin Baz, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Albani dan sebagainya itu ulama zaman sekarang, ulama modern, tidak ada bau-bau salafnya acan sedikit pun, gitu kan? Jadi jangan keliru dan gegabah ketika menyebut istilah salaf. Iya, semua kita harus kembali ke masa salaf, gitu kan? Tetapi ya namanya orang kan kadang-kadang belajar agama kan belum lengkap. Jadi dibilang salaf, ternyata yang dimaksud cuman bin Baz, Utsaimin, Albani, Ibnu Taimiyah gitu kan, sama Imam Ahmad bin Hambal. Itu mah bukan salaf, itu sebuah aliran gitu, aliran pemikiran. Salah? Ya enggak juga sih, tapi dia memilih di antara sekian banyak pilihan tuh dia mengcustom. Kalau dalam hal ini saya pakai dia. Kalau dalam hal ini saya pakai dia. Dalam hal ini saya pakai dia. Dia custom kan? Nah, dia custom itu udah jadi kan? Terus dikasih merek salaf gitu. Ya, iya boleh aja sih. Tapi nipu itu ente kayak gitu caranya. Dan kalau nggak salaf berarti nggak sesuai dengan Islam. Iya, lebih parah lagi itu cara berpikir kayak gitu. Menunjukkan sama sekali nggak ngerti sejarah tarikh tasyri' Islami. Nggak ngerti. Jadi bayangkan antum ya bikin mobil custom gitu loh. Rodanya pakai kijang ya, suspensinya pakai apa semua, kemudian bilang satu-satunya mobil yang benar hanya ini. Lalu semua pabrikan yang sudah ada itu disalah-salahin semua. Astra tuh nggak ngerti apa-apa tentang mobil. Yang benar mobil custom saya. Ya enggak lah gitu loh. Toyota, Daihatsu itu kan pabrikan-pabrikan besar semua gitu kan. Anda nggak bisa mengatakan itu salah semua, yang benar cuma mobil custom Anda sendiri. Enggak. Tapi Anda mau meng-custom boleh gitu. Terus ada yang menggemari produk Anda, bisa gitu loh. Tapi Anda nggak bisa mengatakan bahwa hanya custom Anda saja yang mobil, yang lain bukan mobil. Wah, itu keliru besar. Akan ditertawakan zaman gitu. Sepanjang sejarah itu akan ada cerita di zaman dulu ada pelawak yang ngelawak ngawur gitu loh. Lawakannya kayak gitu, lawakan meng-custom kemudian dikasih merek dan dia bilang ini yang paling benar. Enggak kayak gitu caranya. Nah, baik Ustaz. Ustaz mungkin sedikit dijelaskan mengenai definisi siapa sih salafus soleh itu Ustaz? Salafus soleh, ya salafus soleh itu berdasarkan hadis Nabi ya, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman itulah zamanku, yaitu zamannya Nabi Muhammad beserta para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Jadi kalau kita buat urut-urutan tuh, generasi yang paling baik adalah zamanku dan para sahabat ya. Jadi zaman Nabi dan sahabat itu generasi pertama. Kemudian generasi berikutnya siapa? Di bawah sahabat. Tabi'in, gitu kan? Kemudian siapa lagi setelah tabi'in? Ya, tabi'in. Itu generasi salaf itu. Nah, 4 mazhab itu adanya di dalam yang ketiga itu. Karena Imam Abu Hanifah tahun 80 Hijriah sudah lahir. 93 lahir Imam Malik. 150 lahir Imam Asy-Syafi'i.
gitu kan. Jadi mereka masuk dalam generasi salafun soleh. Tapi ingat, walaupun disebut salafun soleh, 3 generasi itu atau 300 tahun pertama lah sebut begitu, mereka itu tetap bisa saja beda pendapat. Jadi ada mazhab-mazhab. Dan jangan dikira di zaman sahabat, di zaman Nabi, itu pun juga ada mazhab-mazhab. Ada mazhabnya Ibnu Abbas di Mekah, ada mazhabnya Ibnu Umar di Madinah, ada mazhabnya Ibnu Mas'ud di Kufah, ada mazhabnya Ubay bin Ka'ab di Damaskus, ada mazhabnya Amr bin As di Mesir, ada mazhabnya Muaz bin Jabal di Yaman. Nah, para sahabat itu sendiri mereka juga bikin mazhab gitu. Tapi ingat ya, mazhab di sini bukan pecahan gitu, bukan bikin faksi-faksi pergerakan, bukan. Mazhab itu maksudnya madrasah, perguruan, keilmuan gitu. Jadi tadi di Jakarta ada mazhab namanya UI, di Bandung ada mazhab namanya ITB, di Jogja ada mazhab namanya UGM, begitu kan? Nah, itu perguruan-perguruan gitu sebenarnya. Dan bahwa perguruan itu masing-masing punya ciri khas keunikan mereka sendiri-sendiri, ya itu wajar gitu loh. Dan kalau saya anak UI, saya bangga dengan UI saya, boleh dong di depan anak ITB. Sebagaimana anak ITB juga membanggakan ITB-nya, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi apakah kita harus bermusuhan, perang antara UI dan ITB? Ya enggak. Ya masing-masing punya keunikan-keunikan ya dan kelebihan-kelebihan mereka, itu kita senang-senang aja. Tidak kemudian begitu kumpul antar kampus, kita perang Badar yuk. Ya enggak. Apalagi sampai mengatakan yang paling benar cuma ITB, yang lain batil semua. Ya enggak juga gitu. Namanya sebuah perguruan pasti punya keunikan-keunikan sendiri. Begitu juga mazhab-mazhab para sahabat, mazhab para tabi'in, mazhab para atba'ut tabi'in, yaitu semua adalah masing-masing dengan segala keistimewaan mereka. Nah, gitu. Kita bisa aja ada dimanapun, tergantung lokasi geografis kita sebenarnya. Kalau yang paling eksis di suatu negeri itu misalnya mazhab A, ya wajar kalau kita jadi orang A gitu loh. Itu kan sederhana sekali masalahnya. Oke. Baik, Ustaz. Mirip-mirip kayak belajar silat juga ya, mau silat. Belajar silat, belajar kungfu. Iya. Baik, Ustaz, berikutnya ini mengenai adanya satu statement atau anggapan. Oh ya, sebelumnya saya info kajian kita ini diikuti 90 orang partisipan, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, ngaji benar sebanyak ini nih. Iya, karena bisa nyambi nih. Kalau saya lihat sih pada melek, Ustaz, nggak ada yang ngantuk. Alhamdulillah, iya. Baik, Ustaz. Kemudian yang berikutnya mengenai ini ada anggapan bahwa kalau ahli sunnah itu ngikutin ulama hadis, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Jadi kalau udah ngikutin ulama hadis, nggak usah ngikutin mazhab. Nggak perlu kita bermazhab itu. Selama apa yang dilakukan itu sesuai dengan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Bagaimana Ustaz tentang statement seperti itu? Saya tanya begini, Imam Bukhari itu keahliannya dalam bidang hadis, apa dalam bidang fikih, apa dalam bidang akidah? Hadis, Ustaz. Hadis. Saya tanya, apakah Imam Bukhari tidak menjalankan ilmu fikih? Pastinya dia menjalankan. Nah, apakah beliau tidak berakidah? Pasti berakidah kan? Tapi kapasitas dan kemampuan beliau kan dalam ilmu hadis. Sekarang saya tanya, dalam ilmu fikih, dia ngarang sendiri atau dia pakai fikih yang sudah ada, yang sudah established? Ketika saya pakai fikih yang sudah ada. Yang sudah ada kan, pastinya. Karena dia bukan expert di bidang itu, ya kan? Nah, dalam bidang akidah, saya tanya, beliau itu bikin akidah sendiri, apa menggunakan akidah yang sudah ada di masyarakatnya? Pasti ikut akidah yang sudah ada di masyarakatnya. Berarti memang dia ahli hadis, tapi dalam bidang fikih dia pasti bermazhab. Gitu. Dan dalam sejarah ilmu fikih tidak ada mazhab namanya mazhab Bukhari. Itu tidak ada, tidak dikenal. Karena memang Imam Bukhari bukan pakar di bidang fikih, dia pakarnya di bidang hadis. Ya kan? Nah, tidak ada aliran akidah ya, namanya aliran Al-Bukhariyah. Itu kan nggak ada karena dia tidak pakar di bidang itu. Tapi saya tanya, apakah dia tidak berakidah? Berakidah. Akidahnya apa? Ya Asy'ari Maturidi lah, gitu sebagaimana yang umumnya orang pakai kan. Nah begitu. Jadi gini, Imam Bukhari itu bukan imam dalam ilmu fikih dan bukan imam dalam ilmu akidah. Beliau itu imam dalam ilmu hadis. Nah sekarang begini.
ilmu hadis, ilmu fikih. Itu punya dua peranan yang berbeda-beda dari masing-masingnya. Kalau ilmu hadis, bicaranya begini, hadis ini valid apa tidak dari Rasulullah. Itu peranannya. Kalau valid dibilangnya adalah sahih, ya kan? Kalau tidak valid atau lemah dan sebagainya dibilang dhaif. Nanti di tengah-tengah disebutkan lagi hasan dan sebagainya. Jadi core bisnisnya dia itu bicara validitas. Benar nggak informasi ini dari Rasulullah? Itu. Nah, ilmu fikih itu punya peranan yang di luar dari itu. Ya, dia ilmu fikih bicara begini. Terus hukumnya apa? Nah, misalnya nih saya balikin lagi contoh ya. Nabi itu kan nggak pernah makan nasi. Nabi itu selalu makannya roti. Pagi roti, siang roti, malam roti. Atau kalau dalam musim tertentu nggak ada roti, kurma. Pagi kurma, siang kurma, malam kurma. Nah, valid nggak berita bahwa Nabi makan roti, makan kurma? Valid. Oke. Pertanyaannya sekarang pindah. Kalau udah valid, oke. Terus hukumnya apa makan roti itu buat kita? Wajibkah? Atau mubah? Atau haram? Atau apa? Ah, ini kan bidang yang beda lagi gitu kan. Nah, ketika kita bicara wajib, sunnah, mubah, itu namanya ilmu fikih. Bukhari dia bicara tentang validnya bahwa berita Nabi itu makan roti itu valid. Tapi dia peranannya tidak sampai pada titik berarti makan roti itu sunnah. Enggak. Bukan itu bidangnya. Yang ngomong nanti sunnah, wajib, mubah dan sebagainya itu bidang ilmu fikih. Gitu loh. Ada pembagiannya. Nah, di dalam ilmu fikih nanti ditentukan bahwa oke, informasinya valid ya, Nabi begini, Nabi begitu. Tapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah, mubah, makruh, haram. Nabi punya istri berapa? 9 atau 11. Valid nggak? Valid, kata Bukhari. Oke, valid. Terus buat kita gimana hukumnya? Oh, haram ternyata. Oh, berarti dalam hal ini yang menyatakan hukumnya apa, ini ada dokter spesialis yang lain lagi. Bukan dokter paru-paru, tapi dokter jantung gitu. Jadi kan masing-masing ada spesialisasinya. Nah, Imam Bukhari itu spesialisasinya adalah bicara validitas. Valid. Ya, valid. Tapi gimana hukumnya? Oh, jangan tanya saya. Saya cuma memastikan ini valid apa enggak. Tapi jatuh hukumnya jadi wajib, jadi sunnah, jadi makruh, jadi haram dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Nah, dalam hal ini Bukhari itu dia kalau fikih ya dia bermazhab. Mazhabnya apa? Ya mazhabnya yang ada di zamannya dia, di masa dia hidup, mazhabnya Syafi'i. Berarti Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, gitu kan? Sebagian mengatakan enggak, Bukhari itu bermazhab Hambali. Kok Hambali? Karena beliau tercatat pernah belajar hadis kepada Imam Ahmad, gitu. Oke lah, dibilang Hambali karena Imam Ahmad sendiri juga muridnya Imam Syafi'i kan. Jadi ini kakek, anak, cucu. Syafi'i kakeknya, anaknya itu Ahmad bin Hambal, muridnya itu Imam Bukhari, gitu. Tapi kalau bicara bidang wilayahnya, wilayah kerja, Imam Ahmad itu ahli hadis dan ahli fikih, gitu kan? Maka Imam Ahmad tidak pernah pakai hadis Sahih Bukhari. Kenapa? Bukhari muridnya, ngapain gue pakai hadis murid gua, gitu kan? Lagian nggak sezaman. Ketika Bukhari menulis Sahih Bukhari, gitu kan? Imam Ahmad sudah wafat, sudah lewat, gitu kan? Nah, Imam Ahmad bin Hambal, gitu kan? Dia juga punya murid, punya guru, namanya Imam Asy-Syafi'i. Ahli hadis juga, ahli fikih juga. Imam Asy-Syafi'i tidak pernah pakai hadisnya Imam Ahmad. Kenapa? Itu murid saya. Ngapain saya pakai pendapatnya murid saya? Kan gitu ya. Apalagi pakai hadisnya Bukhari. Enggak, karena beda zaman juga. Gitu loh. Nah, kalau antum mengatakan kita harus bermazhab kepada mazhabnya Bukhari. Apapun yang dibilang Bukhari, oke. Pertanyaan saya gini. Kalau orang hidupnya sebelum zamannya Bukhari, sebelum ada Sahih Bukhari, dia pakai hadis Sahih apa enggak? Pakai kan? Tetap pakai. Jadi Imam Bukhari itu bukan satu-satunya orang yang bisa mengatakan hadis ini sahih. Bukan. Gitu kan? Sebelum beliau itu banyak guru-gurunya yang juga sudah mensahihkan hadis. Hanya yang membuat Bukhari menjadi luar biasa adalah ketika beliau menulis kitab Sahih Bukhari yang ada 7.000 hadis tapi berulang-ulang, tapi kalau diringkas mungkin cuma sekitar 2.000-an hadis saja. Itu memang di masa Bukhari menyusunnya itu masih kitab biasa-biasa saja, bukan kitab yang hebat lah gitu. Tapi setelah beliau wafat dan sebagainya, lalu nanti ada para ulama hadis juga, salah satunya misalnya Imam Ibnu As-Shalah. Nah, Imam Ibnu As-Shalah ini yang mengatakan, kalau saya perhatikan dari semua kitab hadis, yang paling kejam itu maksudnya yang paling killer dalam meneliti sebuah hadis itu sahih apa enggak, itu Bukhari. Maka dari sejak Imam Ibnu Shalah mengatakan itulah,
orang kemudian mengatakan bahwa Sahih Bukhari adalah kitab tersahih kedua setelah Al-Quran. Dan Sahih Muslim adalah kitab tersahih ketiga setelah Al-Quran dan Sahih Bukhari. Tapi Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adanya sesudah imamnya ada. Nah sebelum imamnya lahir, orang pakai hadis sahih apa enggak? Ya pakai, karena kesahihan hadis itu ada sejak zaman Nabi. Nah bukan hanya Bukhari begitu. Nah oke, kita pakai hadis Bukhari dalam hal validitas, tapi dalam hal hukum tidak pakai Bukhari karena Bukhari juga pakai mazhabnya dia, entah itu mazhabnya Syafi'i ataukah mazhabnya Hambali, begitu kira-kira. Baik, Ustaz. Yang menarik tadi penjelasan antum bagaimana ceritanya Imam Syafi'i bermazhab kepada Imam Bukhari sedangkan Imam Syafi'i lahir duluan. Ini kan seperti mengatakan Insinyur Soekarno berguru kepada Puan Maharani, gitu kan nggak mungkin, Ustaz ya? Iya betul. Iya, iya. Logikanya kebalik gitu. Iya, iya. Nggak ngerti timeline dia, berarti nggak ngerti zamannya kapan gitu kan? Ustaz Sarwat belajar sama cucunya gitu kan nggak mungkin kan? Iya, iya. Baik, Ustaz. Ini berikutnya, Ustaz, tentang ada sebagian orang punya pemahaman bahwa pemahaman dialah yang paling benar, sementara yang lain dianggap tidak benar, bahkan disebut bid'ah. Nah, ujung-ujungnya kalau bid'ah neraka. Jadi kalau Ustaz bilang tadi kan dia punya satu custom produk, kemudian dia merasa ini loh produk saya benar, produk kalian itu semuanya bid'ah produknya. Jadi karena produk yang kalian pakai bid'ah, kalian akan jadi ahli neraka. Kebayang kalau yang paling benar produknya dia, nanti yang masuk neraka banyak banget, Ustaz. Mohon penjelasannya. Semua orang masuk neraka. Kecuali dia. Ya, kecuali dia. Ya, ini tentang bid'ah, Ustaz, penjelasannya. Jadi bid'ah ini adalah salah satu istilah yang juga paling sering digunakan sebagai peluru untuk senjata pemusnah massal. Senjata pemusnah massal. Jadi biasanya kalau teroris tuh kalau mau dia bikin teror di mana-mana, dia kan meledakkan dirinya pakai bom rompi gitu kan. Nah, istilah bid'ah tuh kira-kira bom rompi gitu loh. Jadi paling gampang mau menang sendiri itu gampang dengan tuduh aja bid'ah gitu udah selesai. Itu kayak metralior, kayak senapan mesin yang tinggal dadadadadadadada semua pada mati semua itu dengan menggunakan itu. Nah, padahal bicara bid'ah itu begini, istilah bid'ah sendiri para ulama kan juga nggak sepakat. Apakah semua bid'ah itu pasti sesat? Enggak juga. Nanti ada Al-Izz ibn Abdus Salam yang mengatakan enggak, bid'ah itu pokoknya yang di zaman Nabi enggak ada, tapi zaman kita ada, tapi hukumnya ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada yang mubah, makruh, haram, tergantung. Karena pengertian bid'ah itu kalau menurut Al-Izz ibn Abdus Salam adalah sesuatu yang tidak ada contohnya di masa Nabi. Mushaf Al-Quran 30 juz itu tidak ada di masa Nabi. Adanya baru di masa Abu Bakar, ya kan? Nah, itu adalah benda bid'ah. Tapi tidak haram, tidak masuk neraka, malah itu bid'ah yang wajib, harus ada itu. Sekolah, kampus, perguruan tinggi itu bid'ah karena di masa Nabi mana ada Nabi pernah bikin kampus, nggak ada. Sekolah gitu ya dengan kurikulum nggak ada. Tapi itu bid'ah yang wajib gitu ya. Itu kalau menurut pendapatnya Al-Izz ibn Abdus Salam itu begitu. Nanti sebagian ulama yang lain enggak mengatakan begini, enggak, kalau bid'ah itu maksudnya yang jelek itu berarti bid'ah. Kalau yang enggak jelek, ya kita enggak menyebutnya bid'ah dari awal. Maka mushaf enggak disebut bid'ah, kampus enggak disebut bid'ah, gitu kan. Orang mudik lebaran tuh enggak disebut bid'ah, gitu. Tergantung sih mau pakai teorinya siapa, gitu. Tapi ujung-ujungnya semua sama, bahwa tidak mentang-mentang Nabi meninggalkannya, lantas kok jadi haram? Enggak juga. Dan tidak mentang-mentang baru adanya sekarang di zaman Nabi enggak ada, kok jadi haram? Enggak juga. Enggak sesederhana itulah Ferguson, enggak sesederhana itu. Baik, Ustaz. Baik. Nah, yang sering dibenturkan tuh istilah bid'ah dengan sunnah, Ustaz. Jadi ada istilah begini, ada istilah baju sunnah, pengajian sunnah, bahkan masjid sunnah. Masjid kita di Mahabbatul Rasul itu pernah ada yang mengatakan jangan sholat di sana masjid sunnah katanya. Nah, untuk yang hal seperti itu maksudnya apa, Ustaz ya? Ada masjid sunnah, ada baju sunnah. Ya, intinya yang enggak sepaham dari mulai bajunya, dari mulai masjidnya, dari mulai kajiannya dianggap ada kajian sunnah, dan karena ada kajian sunnah maka ada kajian bid'ah. Jadi seolah harus ditentangkan.
Ya, itu kalau menggunakan istilah terminologi sunnah lawan bid'ah. Tapi kenapa antum nggak bilang aja masjid kami bukan masjid sunnah, masjid wajib gitu. Kan sunnah juga temannya itu ada wajib, ada makruh, ada haram, ada mubah. Masjid wajib, wah gitu. Kenapa? Kita di sini sholat yang wajib ini bukan sholat sunnah gitu. Masjid kok sunnah, wajib ada masjid gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya ini sebuah kampanye, campaign gitu ya dari sebagian saudara-saudara kita. Saya tidak menjelekkan mereka. Saya cuma mengatakan begini, kalian itu belajar agamalah yang lebih banyak lagi. Jangan hanya dari satu ustadz gitu loh. Kenapa? Orang kuliah di kampus ya, itu dosennya banyak. Karena bidang studinya banyak. Nggak ada orang kuliah di kampus dari semester 1 sampai semester 8 sampai wisuda, dosennya cuma satu itu aja tuh nggak ada. Nah, dari berbagai macam cabang ilmu itu diajarkan di kampus gitu loh. Ente kalau mau belajar agama itu ngajinya jangan cuma dari satu kelompok saja gitu. Apalagi yang ngajar pun juga sebenarnya bukan ahli dalam bidang ilmunya. Nih saya kasih contoh nih ya. Mau belajar apa? Ilmu hadis. Belajarlah kepada doktor profesor dalam bidang ilmu hadis. Gitu loh. Nah sekarang ente ngaji sama orang yang katanya nih ngaji hadis, ngaji sunnah. Saya tanya, yang ngajar itu lulusannya S1, S2, apa S3 dalam bidang ilmu hadis? Itu kan pertanyaan paling mendasar. Satu. Yang kedua, emang belajar agama cuma ilmu hadis doang? Kan ada ilmu fikih, kan ada ilmu usul, kan ada ilmu mantiq, kan ada ilmu qawaid, kan ada banyak ilmu agama. Masa cuma satu doang yang dipakai? Ya harusnya belajar semua dong, gitu. Nah, problematika kita adalah ketika kita belajar ilmu agama, kita taunya cuma sunnah itu aja, gitu loh. Padahal yang dia bilang sunnah itu pun juga tidak memenuhi ya kriteria. Ternyata guru yang ngajarnya itu S1 pun tidak lulus dalam belajar ilmu hadis. Gimana belajar sama orang DO? Kan nggak bisa. Ya harus belajar kepada doktor, profesor dalam bidang ilmu tersebut. Anda mau belajar hadis, belajarlah kepada ahlinya. Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub misalnya, almarhum. Beliau memang belajar hadis, ya kan? Dr. Lutfi Fatullah misalnya, beliau ahli hadis, belajarlah itu. Masa belajar sunnah kepada orang-orang yang lulus S1 saja tidak, bahkan bahasa Arab pun nggak bisa, cuman menang Saudinya doang. Saya tanya, ente ke Saudi, LC, belajar apa di sana? Fakultasnya apa? Ekonomi atau politeknik? Ngapain orang politeknik ngajar-ngajar hadis? Ngerti apa gitu loh. Itu kan cuma malu-maluin aja kalau ketahuan identitasnya. Jujur sajalah, kalau Anda bukan orang ahli hadis, nggak usah ngajar hadis gitu loh. Nggak usah bohong-bohongin muridnya, wah ini sunnah, tidak sunnah, dan sebagainya. Nggak usah. Jujur aja lah, nanti akan ketahuan sendiri. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, belajar semua macam cabang ilmu gitu ya, nah, itu kita tidak mudah menyalah-nyalahkan semua orang. Enggak. Orang kalau pernah bikin tesis S2, dia akan tahu bahwa ada banyak pendapat di dalam hal itu. Bahwa nanti saya memilih satu pendapat itu urusan saya. Tapi dia akan menyatakan dulu ada banyak pendapat. Pendapatnya A, B, C, D, E dan sebagainya. Nanti yang menurut saya paling cocok, subjektif saya, ini yang A misalnya gitu. Itu silahkan. Tapi kalau ada ustadz kok bilang, yang benar cuma ini, yang lain salah, beda. Itu ketahuan. Nggak ilmiah itu cara berpikirnya. Dan nggak pernah belajar yang benar itu berarti. Karena semua orang salah semua. Harusnya kan dia bilang, ada pendapat A, B, C, D, E, dan sebagainya. Sampaikan dulu dengan jujur, amanah nih, gitu kan. Tapi kalau saya pribadi kok saya cenderungnya pada yang A ya. Jamaah mau ikut saya dengan A boleh. Nggak ikut sama saya aja, nggak apa-apa. Kan begitu harusnya. Jujurlah, gitu loh. Masa mau maksain orang, menggiring orang kepada opininya dia pribadi dengan mengibarkan bendera sunnah, dan yang tidak mengibarkan sunnah berarti bid'ah. Itu modusnya terlalu cetek gitu cara berpikir kayak gitunya. Cuma karena yang dihadapi adalah masyarakat yang awam seawam-awamnya, ya mereka manut aja, apapun yang dicekokin iya aja. Itu masalahnya kita tuh di situ masalahnya. Baik. Baik, Ustaz. Baik, sebelum nanti saya ke pertanyaan, udah ada 14 pertanyaan, nanti mudah-mudahan waktunya cukup, Ustaz. Banyak. Iya, mohon maaf, izin Ustaz. Ada satu lagi terkait tentang
kadang-kadang teman-teman kita, sahabat kita itu mengatakan ini sunnah atau bid'ah. Mereka mendasarkan satu teks tekstual di dalam Al-Quran atau hadis. Artinya kalau ada rujukan yang bersifat tekstual di Al-Quran ataupun di hadis, mereka katakan itu sunnah. Sedangkan apabila ada rujukan-rujukan yang tidak ada teksnya, ini termasuk tadi ada pertanyaan misalnya mengenai tahlilan, maulid dan seterusnya, itu kan tidak ada rujukan teksnya. Maka itu dan sebagai satu perbuatan bid'ah, dan satu lagi ujung-ujungnya ke sana lagi, Ustaz. Ya, ya jadi begini. Ini masih bagian dalam rangkaian saling menyalahkan ya. Maka tadi saya bilang senjata bid'ah itu memang senjata yang ampuh karena begitu dibilang Anda bid'ah gitu, karena tidak ada teksnya dari Nabi gitu kan, itu orang langsung kelepak-kelepak gitu, langsung kebingungan gitu. Padahal sebenarnya jawabannya sederhana saja. Gini deh, Lebaran pulang kampung nggak? Pulang kampung kan? Ada contohnya dari Nabi kalau Nabi Lebaran pulang kampung kan nggak ada. Ente kalau Lebaran tuh sowan-sowan nggak ke kanan kiri tetangga, orang tua dan sebagainya, salaman, sungkeman, minta maaf, ada nggak? Kan melakukan kita semua kan, kita semuanya melakukan pasti orang Indonesia. Ada nggak contohnya dari Nabi kayak gitu? Ada gitu Nabi hari raya Idul Fitri datang ke rumah Abu Bakar, kan Abu Bakar mertua, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah ada apa? Enggak, mau sungkem. Emang ada Nabi sungkem sama Abu Bakar? Kagak ada. Lah, yang ente lakukan itu sebenarnya juga nggak ada contohnya dari Nabi. Banyak yang tidak ada contohnya. Ngomong pakai bahasa Indonesia, bid'ah. Nabi dan para sahabat belum pernah ngomong bahasa Indonesia. Ente ngomong bahasa Indonesia, bid'ah banget, masuk neraka ente kalau kayak gitu caranya. Kan gitu kan? Nah, jadi sebenarnya hujah-hujah kayak gitu tuh gampang banget jawabnya gitu loh. Nggak mentang-mentang ada sesuatu yang tidak ada teksnya dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi langsung bid'ah. Enggak juga. Ente sendiri pelaku bid'ah, banyak banget bid'ah yang ente lakukan karena tidak ada contohnya di masa Nabi. Ya kan? Ke masjid aja. Saya tanya, di Masjid Antum, Mahabbatur Rasul, namanya udah keren nih, Mahabbatur Rasul. Itu ada garis saf nggak? Karpetnya. Karpetnya ada. Bid'ah. Ada menaranya nggak? Bid'ah. Gitu loh. Ada kubahnya nggak? Bid'ah. Semua bid'ah. Kotak amal itu bid'ah. AC, kipas angin, mikrofon, bid'ah. Bid'ah semua itu. Zaman Nabi nggak ada karpet, pasir atau tanah, gitu loh. Terus orang pada masuk masjid itu pakai sendal, apa sendalnya dilepas di luar. Kalau sendal dilepas di luar, ada kotak sendal, ada kotak itu, tidak dipakai, bid'ah. Karena di zaman Nabi, semua orang masuk masjid pakai sendal, pakai sepatu. Nah, bid'ah kan? Coba, mereka yang mengatakan, masjid kami masjid sunnah. Saya tanya, ada karpetnya? Ada. Bid'ah juga. Gitu loh. Ente masuk masjid masih pakai dilepas sendalnya di luar, bid'ah. Apalagi ada mikrofonnya, lebih bid'ah lagi. Ada garis-garis safnya, bid'ah. Kotak amal, pasti ada kotak amalnya, bid'ah. Gitu loh. Kan nggak ada contohnya di masa Nabi. Nah, masalahnya adalah begini, dia pintar ngadepin orang yang nggak ngerti urusan, terus dikasih contoh satu dua, orang pada gelagapan, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya, oh berarti kita bid'ah dong, ya sudahlah kita ikut kamu, gitu kan. Padahal kan kita balikin aja, itu kan pertanyaan sederhana, gitu loh. Kalau nggak ada contohnya di masa Nabi, nah lu ngerjain sesuatu yang nggak ada contohnya juga, kenapa lu kagak bid'ah, kenapa gua dong yang kena bid'ah sama lu, kok bisa, gitu kan. Nah ini kan masalah jam terbang sebenarnya, gitu loh. Orang yang jam terbangnya udah lebih banyak, biasanya hujahnya banyak, sama orang yang baru ngaji kemarin sore itu cuman apa istilahnya cuman pelongo nggak ngerti apa-apa tuh dibilang bid'ah, ketakutan dia gitu. Kalau yang udah ngerti mah kayak Ustadz Nurholis dibilang bid'ah senyum aja, makan tuh bid'ah gitu kan. Emang lo kata gua doang yang bisa bilang gitu, sekarang dibalik kan kena juga sebenarnya. Itu sederhana sebenarnya masalah kayak gitu, tinggal jam terbang aja sebenarnya. Itu kan ada yang bantah gini, itu kan masalah muamalah bukan ubudiyah. Mungkin ini Ustaz, kalau garis soft di masjid itu garis soft itu bukan muamalah loh, itu ubudiyah. Iya. Orang masalah sholat kok. Mungkin begini Ustaz, kalau dipahami selalu tekstual, kan sering kita lihat tuh praktek ketika sholat Jumat itu banyak kan yang sebelum sholat Jumat pada baca Quran. Nah itu yang paling kencang baca Quran itu kan teman-teman kita yang suka mengatakan masjid sunnah tidak sunnah. Nah itu ada teksnya nggak Ustaz? Baca Quran nggak ada. Mana ada orang baca Quran sebelum sholat Jumat? Nggak ada, itu bid'ah, itu masuk neraka itu yang pada baca sholat, yang sholat baca Quran itu. Berarti besok kita ingetin Ustaz. Nah, ya kan tinggal dibalik begitu aja kan sederhana sebenarnya.
Baik, baik. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, ini kita udah Dia baca Quran pakai mushaf lagi. Mushafnya tuh bid'ah loh itu. Kalau zaman Nabi kan dihafal itu, atau mushafnya kan kulit gitu loh. Kalau mushaf 30 itu bid'ah itu. Iya. Pakai Android sekarang malahan. Nah, apalagi Android lebih bid'ah lagi itu, bid'ah kuadrat itu. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah. Kita di studio udah jam 7:09. Mohon izin, Ustaz, ada 4 pertanyaan. Mau saya bacain semua atau gimana nih? Satu-satu langsung ente tanya, saya jawab, tapi saya jawabnya langsung aja, singkat-singkat aja. Boleh, Ustaz. Pertanyaan pertama tadi udah dijawab. Pertanyaan kedua, Ustaz, ada golongan yang menyebut dirinya manhaj salafi yang seolah-olah anti madhab. Bedanya madhab dengan manhaj itu apa, Ustaz? Manhaj itu artinya adalah cara berpikir sebenarnya ya. Cuman tidak dikenal dalam tradisi keilmuan. Jadi kalau yang dikenal itu adalah mazhab, riwayat, itu iya. Tapi kalau manhaj sebagai sebuah aliran pemikiran, itu baru ada istilahnya sekarang saja. Tidak populer dalam tradisi keilmuan. Jadi kalau dibilang ini manhaj salaf gitu ya, ntar dulu harus dideskripsikan maksud Anda salaf itu siapa? Orangnya, apakah cuma Ahmad bin Hambal, terus kalau Syafi'i tidak salaf menurut Anda atau gimana? Kan itu harus diurai dulu kan. Cuman ya balik lagi namanya juga merek kan, merek dagang gitu istilahnya. Jadi sunnah, manhaj salaf, dan sebagainya itu nama-nama merek dagang sebenarnya. Yang mana merek dagang itu kadang-kadang ya ibaratnya kalau dibuka ingredient itu tahu apa daftar isi ininya, nah itu kalau kita teliti, kita baca ingredient, kita tidak terkelabuhi dengan merek gitu. Merek kan bisa macam-macam gitu. Bahkan merek yang terkenal pun ada yang KW, ada yang ada yang abal-abal, ada yang cuma mereknya doang, macam-macam gitu. Oke, yang kedua? Yang kedua adalah tentang masalah khilafiyah. Terkadang ada yang menjadikan bid'ah. Bagaimana kita orang awam bisa membedakan? Seperti masalah tahlilan waktu meninggal. Ada 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Ya, kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, pasti banyak, ya kan? Nggak usah jauh-jauh, teman-teman saya yang Muhammadiyah, yang Persis kan pada anti tahlilan, karena dalilnya mereka bilang nggak ada contohnya dari Nabi gitu. Tapi teman-teman saya yang NU kan mereka senang-senang aja, kenapa? Mereka bilang ini tahlilan masalah muamalah, bukan masalah ibadah, begitu kan? Itu khilafiyah. Jadi menuduh bid'ah, menjawab tidak bid'ah dan sebagainya itu adalah fenomena yang biasa-biasa saja. Cuman sekarang ini yang muncul adalah gerakan yang kemudian membid'ahkan segala sesuatunya. Kalau dulu kan bid'ah cuma sekedar tahlilan, selamatan, sunatan gitu-gitu. Kalau sekarang sampai semuanya jadi bid'ah gitu. Jadi sudah ada semacam rekayasa engineering kebid'ahan. Dari zaman dulu sudah banyak orang nuduh-nuduh bid'ah, tapi kan terjawab gitu kan. Artinya paling nggak berimbang. Nah kalau sekarang tuh nggak berimbang. Yang nuduh bid'ah banyak banget kemana-mana, sementara yang dituduh tuh diem aja. Tapi seingat saya, walaupun sudah dituduh-tuduh bid'ah, tapi orang pada tahlilan, pada maulidan tetap jalan terus sih sebenarnya. Walaupun yang gencar anti dengan itu tiap hari ada gitu kan. Tapi yang enggak kemudian dibasmi gitu, musnah itu yang enggak juga sih. Ya tetap masing-masing jalan aja gitu sebenarnya. Jadi ya kalau saya perhatikan, santai aja lah gitu. Oke, berikutnya. Baik, Ustaz. Kemudian yang keempat, Ustadz di Saudi menggunakan mazhab resmi Hambali. Tapi kenapa Ustadz lulusan Saudi yang balik ke Indonesia dan Syekh di Saudi tidak bermadhab? Nah, begini. Sebenarnya basic dasarnya mazhabnya adalah Hambali, ya kan? Tapi bahwa banyak tokoh-tokoh yang tidak terlalu setia dengan mazhabnya itu biasa kejadian. Ya, contoh nih, saya kasih contoh yang paling sederhana. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, gitu kan. Itu kalau secara struktur dia tuh sebenarnya anggota dari mazhab Hambali secara struktur. Tapi dalam banyak masalah dia seringkali menyelisihi mazhabnya dia sendiri. Jalan sendiri gitu istilahnya, balelo gitulah istilahnya gitu kan. Nah, kayak gitu tuh kan kasus yang sering terjadi. Nah, di Saudi Arabia begitu juga. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu nampak masih sangat kental tuh kemazhabannya. Ya, beliau kalau menjawab pertanyaan pasti akan menyebutkan waqalal Imam Ahmad gitu kan. Tapi kalau Syekh bin Baz lebih senior lagi sedikit, beliau kelihatannya sudah agak sedikit ya agak-agak rock and roll gitulah gitu. Basicnya tetap Hambali, tapi beliau lebih banyak bermain gitu di luar itu kayak Ibnu Taimiyah gitu kan. Nah,
lain nanti kalau yang Albani bukan orang Saudi ya, namanya juga Albani dari Albania, gitu kan. Albani ini ya memang dari awal dia anti mazhab, gitu. Dari awal memusuhi mazhab, gitu. Pokoknya tidak boleh ada mazhab yang benar cuman pendapatnya dia pribadi, gitu loh. Mazhab-mazhab itu salah semua. Nah, ini emang agak parah nih orang satu ini, gitu kan. Kalau Syekh Utsaimin tadi atau Syekh bin Bas dan sebagainya itu masih. Nah, dalam hal ini Albani sama sekali tidak dianggap sebagai ulama di Saudi. Tidak, gitu. Tidak masuk Hayatul Kibaril Ulama, tidak masuk dalam kalau kita MUI-nya itu nggak masuk. Beliau tuh menggelandang aja kemana-mana. Cuman di mana-mana banyak penggemar, gitu. Banyak penggemar. Dia YouTuber lah gitu kira-kira. Banyak penggemarnya di mana-mana, gitu. Tapi rata-rata orang awam sih yang ikut kayak gitu. Awal-awalnya banyak yang terpesona, termasuk Syekh Mustafa A'zami, guru besar ilmu hadis di Jami'ah Imam tempat saya belajar. Itu Mustafa A'zami mengagumi Albani, gitu. Awalnya. Tapi setelah berjalan sekian lama, ngelihat pemikiran dan cara berpikir dan sebagainya, kata Al-Ghazali, wah ini nggak bisa dibenerin nih kayak gini nih. Nggak boleh. Nggak, itu bukan pemikiran yang sah dalam ilmu hadis. Maka beliau nggak pernah jadi dosen, Albani itu nggak pernah jadi dosen, nggak pernah ngajar sehari pun di bangku fakultas hadis itu nggak pernah. Orang dia nggak lulus fakultas hadis kok, nggak pernah kuliah hadis gitu loh. Bagaimana mau ngajar ilmu hadis S1, S2, S3? Nggak mungkin. Ya, tapi beliau produktif dalam menulis buku terkait dengan hadis. Bukunya laris manis di mana-mana. Yang baca rata-rata orang awam. Gitu. Kalau kita yang kuliah hadis, saya ini S2 belajar hadis. Saya muridnya Profesor Ali Mustafa Ya'qub. Itu kalau saya disuruh bikin makalah sama almarhum pada saat saya kuliah itu, terus saya bikin footnote itu dari Washahahu Albani, itu sama beliau dicoret-coret gitu loh. Kenapa? Ini bukan ahli hadis. Nggak bisa. Ente kuliah S2, kok merujuk kepada orang yang lulus S1 saja tidak? Nggak bisa. Itu dicoret sama beliau. Ini luar biasa beliau itu. Beliau itu muridnya Syekh Mustafa A'zami di Jamiatul Imam. Mustafa A'zami gitu kan. Nah, itu dulu terpengaruh oleh Albani awalnya, tapi lama-lama kemudian dia lihat Albani ngawur nih gitu kan. Ya sudah. Nah, itu kalau kita ngomongin Albani. Nah, Albani adalah salah satu di antara tokoh-tokoh teman-teman kita Salafi, selain bin Bas, selain Utsaimin, selain Ibnu Taimiyah yang masa-masa awal, selain Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yang paling anti dengan mazhab ini Albani, gitu. Padahal seringkali itu kita mendengar teks hadis sebagaimana riwayat siapa disahihkan oleh Albani. Seolah-olah itu pasti dia nggak pernah kuliah ilmu hadis, nggak pernah kuliah S1, S2, S3 gitu. Pasti dia belajar hadisnya cuman ya selintas-selintas gitu aja. Kalau masih nulis Washahahu Albani, ketahuan itu identitasnya. Berarti nggak pernah belajar ilmu hadis. Karena Albani itu ibarat kata begini, saya nggak usah nyebut nama ya, tapi di Indonesia dulu pernah ada disebut seorang pakar telematika gitu kan, yang oleh semua media dibilang, pakar komputer gitu. Ternyata nggak pernah kuliah komputer gitu. Dia cuman sebagaimana kita aja, cuman dia pinter aja ngomong apa segala macam gitu. Tapi dosen-dosen komputer di ITB dan sebagainya bilang, siapa orang ngomong barangan aja gitu lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi orang populer dalam satu hal, tapi dia bukan bidangnya bukan itu sebenarnya, bukan ahli dalam bidang itu sebenarnya. Gitu. Baik. Jelas. Kemudian ada yang kelima nih, Ustaz. Yang kelima adalah apakah masyarakat Indonesia pada prakteknya 100% mempraktekkan mazhab Syafi'i dalam semua masalah? Maksudnya apakah dalam masalah ibadah, muamalat, munakat? Tadi kayaknya udah dijawab sama Ustaz ya. Ya. Ustaz mau tambahkan mungkin? Basically Syafi'i, tapi dalam kenyataannya banyak yang campur-campur lah pasti. Ya. Berikutnya yang keenam, Ustadz kan orang Indonesia dominasinya mazhab Syafi'i. Namun kadang kami tidak tahu kita lagi pakai mazhab apa. Selama ini kita melakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau hadis. Artinya tahu masyru'iyahnya tindakan yang kita lakukan. Insya Allah sudah cukup kan ya? Konfirmasi itu Ustadz. Tidak cukup. Gini, saya tanya, antum ketika puasa Ramadan, saya tanya, pakai dalil Quran yang mana? Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan itu ayatnya. Itu tidak bicara tentang puasa Ramadan. Salah beristidlal dengan ayat itu. Enggak, coba. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama sekali enggak menyebut puasa Ramadan. Malah menyebutkan puasa sebagaimana umat sebelum kamu. Bukan itu ayatnya.
Terus ayatnya yang mana? Ayatnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Nah, di 185. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku saya berdalil pada Quran, enggak. Saya enggak yakin ente tahu ayat Quran itu maksudnya apa, kapan turunnya dan maksudnya apa, belum tentu. Terus selama ini kita puasa dan sebagainya dari mana? Ikut-ikutan aja. Dalilnya nggak tahu sebenarnya itu. Bukan itu dalilnya. Nah, gitu loh. Saya kuliah S3 saya ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, jadi banyak orang merasa dia sudah mengikuti ayat Quran, padahal ayatnya bukan itu sebenarnya, lain lagi gitu loh. Kurban misalnya, kurban. Saya tanya, ada nggak ayat Quran yang menyuruh Anda berkurban? Ada nggak? Paling nyebut Nabi Ibrahim, itu kan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, ada nggak ayatnya? Nggak ketemu kan? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, itu ayatnya kan gitu. Tapi jarang orang yang tahu itu ayatnya gitu. Kurban aja. Bahkan panitia kurban yang jualan kambing kemana-mana, kalau saya tanya, sini, mana dalil Quran yang memerintahkan ente untuk berkurban? Nggak bisa jawab. Mana ayatnya? Nggak tahu. Nah, terus ente kurban siapa yang nyuruh? Ya begitulah tradisi kita semua. Ikut-ikutan aja rata-rata kita itu. Siapa yang merujuk pada Quran dan Sunnah? Tahu di mana? Tahu nggak ayatnya sudah mansukh? Apa itu Ustaz mansukh? Kan nggak tahu juga kan? Gitu loh. Jadi Anda sok ngaku-ngaku berquran bersunnah, tapi ternyata ayatnya yang Anda pakai itu mansukh, udah nggak berlaku. Nah terus pakai yang mana? Nah itu kan Anda bukan mujtahid gitu, Anda tuh muqallid aja, cuma ikut-ikutan doang aja, nggak tahu dalilnya, nggak tahu bahwa ayatnya itu sudah nggak berlaku gitu misalnya. Nah itu banyak yang nggak ngerti, soknya doang ngaku-ngaku Quran sunnah, tapi ilmu Al-Quran dia nggak kuasai, ilmu hadis dia nggak nguasai. Terus Anda kok bisa ngaku-ngaku berquran bersunnah, itu dari mana ceritanya? Kapan belajar ilmu Al-Qurannya? Kok ngaku-ngaku berquran? Begitu saya tanya, mana ayatnya? Dia buka mushaf tapi dia baca terjemahannya. Itu terjemahan tuh bukan Quran, yang Quran tuh yang Arab. Ente bisa bahasa Arab nggak? Enggak. Kok bisa orang nggak bisa bahasa Arab ngaku-ngaku berquran? Itu dari mana ceritanya? Itu tasrifan huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antuna antuna, kan nggak hafal. Mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr, mana mubtada, mana khabar, kan nggak tahu. Kok ngaku-ngaku berdalil pada Quran? Quran kan Arab. Emang ente paham tuh artinya? Kan enggak. Lah terus kok ngaku berquran gitu? Quran yang mana? Terjemah. Kalau baru pakai Quran terjemah, jangan ngaku merujuk pada Quran, merujuk kepada terjemahan. Yang mana itu terjemahan itu dibikin oleh manusia. Yang sejak tahun 65 terjemahan itu sudah direvisi 3 kali. Terjemah Quran itu sudah direvisi 3 kali. Anda tuh merujuk pada revisian orang, bukan kepada ayat Quran. Anda nggak ngerti bahasa Arab. Kok tiba-tiba ngaku-ngaku berquran? Quran yang mana? Kan nggak belajar ilmu nasikh wal mansukh kan? Nggak belajar ilmu siyak, ilmu munasabah, dan nggak belajar. Kok tiba-tiba ngaku-ngaku pakai Quran? Quran yang mana? Nggak kan? Nah, Anda tuh cuma ikut-ikut tradisi orang aja sebenarnya itu. Nah, daripada cuma ikut tradisi orang, kan ikut aja imam mazhab yang benar, udah ketahuan, pasti kan gitu ya. Oke. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang seakan-akan mengkaji pendapat imam madhab dan mengambil yang paling kuat menurut pendapat golongan mereka? Apakah hal ini bisa disebut juga mengikuti madhab 4? Kita ini tidak bisa merujuk kepada Quran dan Sunnah secara langsung. Pertama, kita nggak bisa bahasanya, kita nggak ketahui ilmunya, dan nggak tahu cara mengolahnya. Ibarat kata begini, Quran itu ya atau hadis itu kira-kira kayak minyak bumi yang masih mentah yang ada di dalam bumi. Nah, kita ini adalah yang punya mobil dan butuh bensin. Kita tidak pernah melakukan yang namanya menyedot dari dalam bumi itu ya, minyak mentah yang masih hitam itu. Terus kemudian kita masukkan ke dalam tangki bensin kita, mobilnya kagak bisa jalan. Nah, mobil kita itu minumnya Pertalite, Pertamax, dan sebagainya. Kita belinya di mana? Belinya di pom bensin. Nah, kita beli di pom bensin, bukan beli di bawah bumi. Enggak. Nah, pom bensin itulah para ulama, gitu loh. Mereka yang mengolah, lalu mengecer pada kita. Nah, kita ngikut ke situ. Ya terserah, antum mau pakai Pertalite, boleh. Mau pakai Pertamax, boleh. Mau pakai Shell, silahkan aja. Itu dijual bebas di mana-mana. Tergantung. Antum nggak bisa bilang, yang paling hebat itu Shell. Kalau Pertamina itu jelek. Enggak. Nah, itu ngomongan orang pinggir jalan aja.
Ya masing-masing tentu ada kapasitas-kapasitas. Tapi selama dia bensin yang benar, yang bisa dipakai, ya pakai aja gitu. Nggak usah ribut lah sama Pertalite, Pertamax dan sebagainya. Masing-masing sudah punya ketentuan. Tapi yang nggak boleh itu adalah antum memasukkan ke dalam tangki bensin minyak mentah yang masih hitam yang antum gali sendiri di sumur di belakang rumah. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Karena bukan ahlinya. Nanti mogok mobilnya Ustaz. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Bisa jalan. Ya ada pertanyaan yang nanya jauh nih Ustaz dari Magelang, tetangga saya nih kayaknya. Iya kabarnya wong Magelang. Ya, Mas Faiz Sahli namanya. Salam ya. Mas Faiz. Pertanyaan gini Ustaz, ini ketahuan nih backgroundnya nih. Kalau Sayyid Alawi Al-Maliki, apakah beliau juga mengikuti madhab Ahmad bin Hambal seperti umumnya orang di Saudi atau mengikuti madhab yang lain? Nama beliau tuh Al-Maliki. Ya, itu mazhabnya adalah mazhab Malik. Tapi beliau mempelajari 4 mazhab. Dan kalau kita orang Indonesia ngadep kepada beliau, ngobrol, bertanya, dan sebagainya, dia tanya, ente min Indonesia? Nah, kalau gitu dia akan beri fatwa sesuai dengan fatwa mazhab Syafi'i. Yang sesuai dengan kita. Gitu. Tergantung. Gitu. Jadi beliau itu orang yang profesional. Secara pribadi mazhabnya adalah Maliki. Tapi kalau ngobrol sama orang Hanafi oke, ngobrol sama orang Indonesia Syafi'i boleh, oke, dengan Hambali boleh, tidak. Nah, beliau itu tidak menjadi dosen resmi atau jadi ulama resmi di Saudi. Beliau tinggal di Mekah, memang di Saudi gitu, tapi tidak dianggap sebagai ulama representatif. Karena di Saudi kalau ulama representatif dalam arti kayak MUI-nya, yaitu memang mazhabnya harus mazhab Hambali. Tapi di Saudi banyak mazhab yang mazhabnya ulama yang mazhabnya tidak Hambali, tapi misalnya Syafi'i, seperti yang almarhum baru meninggal ya tokoh kita Syekh Yasin Al-Fadani kemarin, kemudian juga kiai kita yang meninggal di sana juga. Itu mereka adalah para ulama Syafi'i gitu. Cuma di Saudi mereka tidak boleh menggelar halaqah, menggelar pengajian, madrasah dan sebagainya secara formal. Jadi kita ngajinya ya diam-diam lah gitu sebagai ngaji pribadi-pribadi aja, bukan sebuah majelis ilmu yang resmi gitu kayak kita di sini gelar tablik akbar, itu nggak bisa. Itu ya ngaji pribadi-pribadi. Kalau itu sih nggak dilarang gitu. Yang dilarang tuh buka majelis di Masjidil Haram. Ini pengajian mazhab Syafi'i. Nah, itu nggak boleh. Ya, pemerintah Saudi maunya satu mazhab saja, tidak boleh semua mazhab diajarkan. Beda dengan kebijakan Al-Azhar di Mesir. Kalau di mazhab Al-Azhar Mesir, semua ulama dari berbagai mazhab silahkan ngajar di sini, cuman anak-anaknya diseleksi. Jadi anak saya ini sekarang lagi kuliah di Mesir di Al-Azhar gitu kan. Langsung dimasukin ke mazhab Syafi'i. Ente dari mana? Indonesia. Di sini kelasnya, kelas Syafi'i. Kenapa nggak dicampur kelas yang lain? Ntar pulang ngaco gitu. Minum di mana, mabok di mana. Jadi kalau dari Indonesia ke sana ya pasti diarahinnya sesuai dengan mazhab yang ada di kita. Biar ada manfaatnya gitu kalau pulang. Dan bukan ngaco gitu sampai pulang terus mabok-mabok gitu kan. Ngajarin mazhab yang lain yang orang sini pada nggak paham, nah, dia juga nggak paham mazhab sini kan jadi kacau. Nah, di Al-Azhar tuh dibuka itu semua, gitu. Baik, Ustaz. Pertanyaan ke-9 ini tadi sama Ustaz, jadi saya nggak usah bacakan. Yang ke-10 tentang Ustaz di Indonesia secara otomatis kita belajar mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana jika kita mempelajari hampir semua mazhab? Dan bagaimana jika kita memilih dan bagaimana jika kita setelah mempelajarinya memilih mazhab lain yang dianggap paling baik selain Syafi'i? Jadi belajar 4 mazhab Ustaz, terus kemudian merasa katakanlah oh yang terbaik ternyata mazhab Ahmad bin Hambal, kemudian dia memilih Ahmad bin Hambal. Bagaimana Ustaz? Pertama, kalau antum tinggalnya di Indonesia, antum nggak bisa belajar 4 mazhab. Kenapa? Tidak ada gurunya, tidak ada bukunya, tidak ada lembaga pendidikannya. Ya, yang bisa itu adalah antum mengikuti langkah saya. Saya kuliah S1 Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab karena kampusnya ini punya Saudi Arabia. Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud, Kerajaan Saudi Arabia, kampusnya di Riyadh, buka cabang di Indonesia, dan satu-satunya fakultas waktu saya itu adalah Fakultas Syariah jurusannya perbandingan mazhab. Nah, kitabnya adalah kitab perbandingan mazhab. Dosennya dari negara-negara Timur Tengah, ada yang mazhabnya Maliki, ada yang mazhabnya Hanafi, ada yang mazhabnya Hambali, dan yang Syafi'i juga pasti ada gitu kan. Jadi kita belajar 4 mazhab itu ya dengan kitab original, dengan dosen original gitu ya. Tapi walaupun selama 8 semester kita kuliah,
nggak ada tuh yang berubah jadi Hanafi atau Maliki atau Hambali, itu nggak ada yang berubah gitu loh. Kenapa? Justru contohnya saya itu tidak kunut lebih dari 20 tahun. Sejak saya SMA gitu ya, SMP bahkan gitu, udah ikut ngaji-ngaji yang sunnah-sunnah gitu tuh udah sering dari zaman dulu gitu kan. Ya, itu udah dibilang bahwa kunut subuh itu bid'ah, tidak ada hadisnya. Itu saya sudah jadikan itu sebagai akidah dasar. Jadi SMP pun saya sudah tidak kunut, diomelin sama bapak saya, sama ibu saya, bodoh pokoknya itu bid'ah, kan gitu ya. Begitu saya masuk Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab, lalu bicara bab kunut subuh, menurut masing-masing mazhab, itu soal ujian. Soal ujian semester 1. Sebutkan perbedaan pandangan para ulama tentang kunut subuh menurut 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebutkan dalilnya masing-masing gitu loh. Nah, ketika harus menyebutkan, harus serius nyebutin dalilnya, hadisnya apa. Kenapa kok mereka kuat dengan dalil itu gitu kan? Di situ saya mikir, ini Syafi'i canggih juga ya. Ternyata ada hadis sahihnya. Selama ini saya kira bid'ah, saya kira hadisnya palsu, bohong. Ternyata ini hadisnya sahih. Baru tahu di situ. Nah, sejak itulah saya kemudian balik lagi, kunut lagi. Orang sahih hadisnya itu aja yang ngajarin saya kagak bener, kagak ngerti urusan, main bid'ah aja. Guru yang ngajarin saya itu belum pernah sehari pun kuliah di Fakultas Syariah. Nah, gitu kan. Kita jadi kadang-kadang suka dibohong-bohongin oleh orang tuh begitu masalahnya. Setelah tahu duduk masalahnya, saya kunut lagi. Ya, ente mau bilang bid'ah, monggo silahkan. Tapi saya ketemu loh hadis sahih. Ya, bukan Bukhari, bukan. Tapi Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis itu dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Lam yazal yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi tetap mempertahankan kunut subuhnya sampai beliau meninggal dunia. Sahih. Terus ente mau bilang bid'ah gitu, ngaji di mana? Gitu loh. Ini hadisnya sahih. Gitu kan? Nah, kebetulan saya mazhabnya Syafi'i di sini, ya udah saya kunut lagi. Ente nggak mau kunut nggak masalah gitu, nggak masalah, atau juga nggak wajib kan. Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang belajar 4 mazhab gitu ya, kalau benar-benar dia tidak akan pindah ke mazhab yang lain malah gitu. Karena yang sahih di sini, yang kita jelek-jelekin selama ini, ternyata sahih, malah bagus ternyata gitu kan. Yang lain yang kita puji-puji, malah nggak kuat dalilnya gitu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak kunut kalau subuh. Cuma beliau berfatwa begini, kalau Anda jadi makmum sholat subuh, dan imam Anda kunut gitu kan, maka Anda wajib ikut kunutnya. Padahal dia tidak mensahihkan hadis kunut subuh. Jadi akhirnya kita malah jadi berimbang gitu, belajar 4 mazhab itu tidak otomatis ujuk-ujuk jadi pindah mazhab ke yang lain. Enggak, gitu loh. Tapi dengan syarat ya, ini belajarnya jujur dan amanah. Bukan ente ngaji sama orang yang nggak ngerti mazhab juga, lalu dia memprovokasi aja, pindah gitu. Bukan. Ini yang profesional gitu loh. Artinya yang ngajar benar-benar orang yang mazhabnya itu dengan kitabnya mereka, dan kita perbandingkan gitu loh. Nanti justru kita malah mentok balik lagi. Ternyata yang mazhab kita ini cakep juga ya selama ini. Selama ini kan kita merasa, wah ini bid'ah. Begitu kita bandingkan ke sana, balik lagi ke sini, ternyata kita nggak jelek-jelek amat. Kita malah bagus ternyata gitu loh. Kayak orang Indonesia, ngejelek-jelekin Indonesia mulu. Begitu dia keluar negeri, ya terus mikir, kayaknya Indonesia lebih enak deh. Makanan Indonesia ternyata lebih enak. Kan banyak orang Indonesia yang hobinya makanan barat, makanan bule. Begitu dia tinggal di Eropa, nggak usah lama-lama, seminggu dia kangen tuh sama yang namanya gado-gado, sama nasi padang dan sebagainya kan gitu ya. Emang dasar DNA ente tuh DNA Indonesia sebenarnya, cuman ya kurang syukur nikmat aja selama ini, gitu loh. Next, sedikit menyinggung penjelasan antum barusan mengenai doa kunut tadi, Ustaz. Sering saya perhatikan di beberapa tempat ada imamnya kunut subuh, tapi makmumnya nggak ikut kunut. Nah, gimana status makmumnya? Yang mengatakan kunut subuh itu sunnah muakkadah itu cuma 1 mazhab saja, yaitu mazhab Syafi'i. 3 mazhab yang lain itu tidak menyunnahkan gitu. Jadi kalau imamnya misalnya kunut subuh, lalu makmumnya tidak merusak salat jamaah, makmumnya sah, imamnya sah juga. Secara hukum sahnya sah gitu loh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, misalnya imamnya tidak kunut, dia kunut sendiri. Dan kunut sendiri itu sederhana, karena kunut itu yang penting doa. Jadi misalnya gini, imam i'tidalnya ternyata dia tidak kunut gitu kan, dia langsung sujud aja begitu. Ini si makmum yang bermazhab Syafi'i kan dia sunnahnya adalah kunut. Dia bisa baca sendiri, misalnya
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, langsung dia sujud. Itu dia sudah kunut sebenarnya. Nah, tidak harus bikin masjid baru juga sih, tidak harus rebutan masjid juga sih sebenarnya. Kalau belajar 4 mazhab itu malah asik juga ya, ternyata kita bisa menjalankan masing-masing mazhab kita tapi dalam satu harmoni. Nah, itu. Baik. Indah sekali kalau gitu, Ustaz. Ustadz, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Jam di studio udah pukul 7.33. Kita masih dikasih waktu berapa menit, Ustadz? Saya sih ikut aja sampai asar boleh. Masya Allah. Baik, kalau gitu saya bacakan, Ustadz. Mudah-mudahan yang lain juga saya lihat udah mulai turun nih pengunjungnya, Ustadz. Ada 1 orang. Mudah-mudahan yang lain tetap bisa menyimak nanti di YouTube, rekamannya masih ada insya Allah. Pertanyaan berikutnya adalah sebagian kalangan dari saudara kita yang mudah bilang bid'ah akan mengganggu persaudaraan atau pergaulan dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita merespon sebagai saudara kita tersebut? Ada kalanya untuk menjaga persaudaraan kita nggak usah meladeni. Kalau dia nuduh-nuduh kemudian dia mengatakan yang bukan-bukan, jangan dijawab, jangan diladenin. Biasanya sih permusuhan semakin besar kalau diladeni. Gitu loh. Ini saya seringkali menasihatkan kepada teman-teman kalau memang punya saudara, teman apa segala macam yang kayak gitu modelnya, minggir aja lah, ngilang aja gitu. Ya udahlah, afwan nih saya banyak urusan gitu ya. Assalamualaikum yuk, udah gitu aja. Jadi nggak usah terlalu dilawan lah gitu. Kenapa? Karena kalau makin diladeni boleh jadi nanti nggak selesai urusannya gitu kan. Padahal kita masih punya kewajiban yang lain yang lebih penting daripada sekedar itu. Dan kalau bisa pindahkan channel pembicaraan dari pembicaraan yang bakalannya kalau kita di situ terus kita jadi berantem kepada pembicaraan yang lain lah, ngomongin poligami kayak ngomongin apa gitu kan yang semua sepakat gitu istilahnya. Baik, intinya baik-baik lah ya. Hindari perdebatan. Masih banyak yang harus dibahas. Ya. Masih banyak yang bisa didiskusikan. Berikutnya, Ustaz, pertanyaan ke-14. Sebenarnya para imam mazhab termasuk salafus soleh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sangat toleran terhadap masalah khilafiyah, yaitu perbedaan terhadap masalah furu' atau cabang. Bahkan mereka jika ditelusuri merupakan guru dan murid, dan perbedaan tersebut tetap memiliki landasan dalil yang syar'i dan tidak saling memaksakan pemahaman mereka terhadap perbedaan pendapat. Alangkah indahnya jika umat Islam bisa mencontoh imam mazhab 4 ini. Mereka sangat toleran. Ini bukan pertanyaan ini, Ustaz. Iya, pernyataan itu, resolusi. Resolusi. 14 nih, Ustaz. Kalau sebelum munculnya imam mazhab yang 4, kaum muslimin pakai mazhab atau bagaimana? Tadi sepertinya di zaman Nabi sudah ada mazhab, cuman bukan mazhab yang 4. Di zaman sahabat tadi sudah disebutkan ya, ada guru-guru besar seperti Ibnu Umar di Madinah, ada Ibnu Abbas di Mekah, ada Ibnu Mas'ud di Kufah, masing-masing ada. Cuman kenapa kok yang dikenal kita mazhab yang 4? Karena itulah yang kemudian ada teksnya, ada tulisannya. Tapi begitu kita baca tulisannya, misalnya Imam Syafi'i ya dalam kitabnya Risalah atau dalam kitabnya Al-Hujjah misalnya gitu, itu beliau merujuk kepada zaman sahabat, tabi'in dan sebagainya, tetap menyebutkan nama-nama para ulama mazhab di masing-masing zamannya gitu. Jadi ketika Syafi'i mengatakan hukumnya A gitu, dia akan bilang kata Umar begini. Nah, Umar itu salah satu mazhab juga karena dia guru kan, guru dari para sahabat. Nanti muridnya Umar, Ibnu Umar itu guru juga dari para tabi'in dan sebagainya. Jadi sudah ada mazhab-mazhab itu juga. Cuma kenapa yang kita kenal 4 yang ada mereknya, yang lain tuh generik gitu istilahnya. Tapi itu obat juga, cuman yang kita kenal ada mereknya itu ya yang 4 itu, karena itulah merek yang berdiri sejak 1819, nah gitu kan, kayak gitulah kira-kira. Sebelum adanya jamu-jamu kita di Indonesia itu Nyonya Menir apa segala macam, sudah adakah jamu di Indonesia? Sudah gitu loh. Cuman yang kemudian pakai merek tuh ya tadi air mancur apa segala macam, kira-kira begitu. Baik. Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Nanti barangkali ada yang mau nanya lagi silakan chat atau ada yang mau interaktif langsung Ustaz via video call, tolong raise your hand atau chat ke admin supaya di unmute. Ke-15 Ustaz, sementara terakhir. Jadi Ustaz, selama kita melakukan ibadah atau satu hal, sudah ada landasannya dari dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Tidak hanya dari Bukhari Muslim, tapi hadis sahih dari siapapun yang sumbernya dapat direkomend.
sekalipun kita nggak tahu mazhab apa, nggak apa-apa kan Ustadz. Bukan berarti kita nggak bermazhab dan nggak beragama kan ya. Karena kita melakukan ada dasar dalil naklinya. Jadi judulnya nakli, tapi nggak tahu nakli siapa Ustadz. Gini, memang tidak perlu tahu ini nama mazhabnya apa, tapi harus benar. Misalnya gini ya, nun mati ketemu misalnya ketemu wau, ya nun mati meu waraihim kan harus bunyi itu meu waraihim ya, harus begitu kan. Tapi itu namanya apa sih? Nah, apakah itu namanya idgham, apa izhar, apa iqlab, apa ikhfa? Saya nggak tahu. Tapi saya bacanya benar. Miwaraihim. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus tahu teorinya, tapi yang penting prakteknya benar, gitu kan. Cuma, begini, ini contoh dalam Quran ya. Ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang baca begitu, ada lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang pertama bacanya Maliki Yaumiddin. Yang kedua, Maliki Yaumiddin. Saya tanya Pak Nurholis, yang benar itu yang Maliki apa yang Maliki? Maliki. Itu yang benar. Yang Maliki salah. Salah. Menurut kita salah. Tapi itu riwayat yang mutawatir. Itu mutawatir. Cuman qiraatnya beda dengan qiraat kita. Kita kan hafaz dari Asim. Nah, yang Maliki itu bukan dari hafaz gitu. Nanti ada lagi bacaan yang ketiga, yang mutawatir juga dari Rasulullah, dari Jibril. Bunyinya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau guru ngaji kita bilang salah tuh gitu kan. Padahal tuh mutawatir juga. Cuman karena kita nggak belajar ilmu qiraat yang banyak, ya kita taunya cuma satu, ya sudah satu itu aja. Cuman lucunya kan begini, nanti kalau ada orang nih dari seluruh dunia ngumpul, terus misalnya di Masjidil Haram lah gitu ya, terus imamnya baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu jamaah dari Indonesia bilang Subhanallah. Itu kan jadi ketawaan gitu loh. Lu kagak ngerti aja menyala-nyalain orang aja gitu kan. Nah, tidak tahu mazhabnya nggak apa-apa, tidak tahu nama istilahnya tidak apa-apa. Tapi juga jangan salah ya, bahwa yang benar bukan hanya yang ente pahami. Nanti yang lain juga bisa jadi benar. Yang lain itu siapa? Nah, untuk membuat mudahnya, ini Syafi'i, itu Hambali. Ini Syafi'i, itu Maliki. Kan gitu ya. Anda nggak tahu nama-namanya nggak apa-apa. Tapi jangan merasa begini, kalau saya sudah pakai Quran, berarti yang benar cuma saya doang. Yang nggak kayak saya tuh bukan pastinya nggak benar. Nah, itu nggak bisa begitu. Gitu loh. Tidak mengapa tidak tahu mazhabnya gitu loh. Tapi Anda harus tahu juga bahwa menarik kesimpulan hukumnya itu sebenarnya itu menurut siapa itu sebenarnya ada alurnya gitu ya. Tapi ya sebagai orang awam harus belajar mazhab sampai detail itu ya tentu enggak harus juga. Kita disuruh baca Quran tapi tidak wajib menguasai istilah-istilah dalam ilmu tajwid. Tidak wajib. Wah, ini ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul menarik nih, Ustaz. Kalau Ustadz Sarwat tadi salah satu intinya sebagai orang awam, kita ikuti saja dari ulama-ulama yang sudah menyarankan kita, ikuti saja sebagai orang awam. Pernah datang kajiannya PKS, mohon maaf sebut merek, atau pernah dengan dari Ustadz Salafi. Katanya kalau beribadah kita nggak tahu ilmunya atau nggak mau cari ilmunya, ibadahnya tidak diterima. Salah satu afdalnya ibadah, tahu dasar ilmunya. Katanya ada hadis seperti itu. Bagaimana menurut Ustadz? Mohon arahannya. Saya mau coba tes ya. Sholat 5 waktu itu kan wajib, misalnya zuhur itu 4 rakaat. Saya mau tanya ke antum pribadi. Antum hafal nggak hadis tentang zuhur itu 4 rakaat? Nggak hafal, Ustadz. Tahu ada nggak? Nggak tahu, Ustadz. Waduh, malu ketahuan gitu. Nah, berarti antum zuhurnya nggak sah dong? Saya ikut Ustadz Sarwat. Nggak sah dong. Sehari 17 rakaat. Saya tanya, antum tahu nggak ada hadis yang menyebutkan sehari 17 rakaat? Tidak, Ustadz. Nggak tahu. Berarti antum nggak tahu dalilnya kan? Nggak tahu dalilnya. Berarti nggak sah. Ya kan nggak segitu juga kan? Nggak segitunya juga gitu loh. Ya kita 17 rakaat tahu dari mana? Ya dari guru ngaji kita, dari bapak kita dulu waktu ngajarin kita kecil.
ya kan? Maka orang awam tuh dalilnya bukan Quran dan Sunnah. Orang awam tuh dalilnya adalah gurunya. Nah, gitu. Dia punya guru. Nah, nggak boleh antum bilang begini, saya tuh ya sholat zuhur 4 rakaat tuh saya ngarang aja. Ah, itu nggak sah, gitu loh. Tapi kalau antum bilang, saya tuh sholat zuhur 4 rakaat, ya dari kecil saya diajarinnya gitu sih sama guru saya. Ah, itu dalil. Itu dalil, gitu. Orang awam tuh dalilnya gurunya, gitu loh. Nah, sementara kalau antum mengatakan saya tuh kadang-kadang kalau zuhur 4 rakaat, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, ya terserah saya aja sih gimana. Nah, itu sesat gitu. Nggak ada dalilnya ngarang itu namanya bikin-bikin sendiri kan. Tapi kalau antum bilang, ya guru ngaji saya ngajarinnya kayak gitu, ya sudah. Itu buat orang awam, ya guru itu adalah dalil gitu loh. Karena kita sebagai orang awam tuh tidak bisa mengistimbat langsung Quran, nggak bisa mengistimbat langsung hadis, nggak bisa. Jadi kita belajar atau kita mengerjakan agama kita ini sebenarnya ya, ini ngomong terus terang nih, tidak pakai Quran, tidak pakai hadis secara langsung. Tapi kata guru saya. Guru saya dari siapa? Dari gurunya lagi. Dari gurunya terus ke atas. Nah, itu ntar ketemu dengan para ulama benerannya gitu loh. Yang mereka itu ulama benerannya ya, itulah yang mujtahid gitu. Yang memproses ayat Quran dari A menjadi B, dari minyak mentah menjadi pertalite gitu kan. Nah, setelah udah jadi pertalite, dia ngajar kepada muridnya sampai kepada kita. Jadi kita tuh dalilnya kita tuh bukan sana, dalilnya kita ya guru kita gitu sebenarnya kan. Itu nggak apa-apa, memang harus begitu. Ya, coba perhatikan semua. Memang semua amalan kita tuh semua berdasarkan Quran dan Sunnah. Secara langsung kita yang memproses gitu. Kita baca ayatnya, oh kesimpulannya begini. Enggak, siapa bilang? Rata-rata kita tuh taklid aja sama guru kita. Gitu lah. Antum kan dengerin pengajian dari saya ini kan dengerin saya, bukan dengerin Quran. Ya kan? Nah, kalau antum baca Quran sendiri, paham aja enggak. Kalau antum baca terjemahnya, itu kan kata orang, bukan Quran. Terjemahan tuh kata orang loh, bukan Quran. Lah berarti kan orang harus bisa bahasa Arab, harus ngerti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badi' gitu kan, ilmu nasakh wal mansukh, ilmu segala macam ilmu harus dikuasai gitu. Ya enggak lah. Masa merujuk pada Quran nggak pakai ilmu, tapi kepada terjemahan kan nggak bisa juga. Ya berarti kan kita mengikuti siapa? Ya mengikuti guru kita gitu sebenarnya. Yang riwayatnya dari gurunya lagi sampai kepada mujtahid. Nah begitu kira-kira anatominya tuh begitu sebenarnya. Baik, alhamdulillah Ustaz, jelas sekali penjelasan antum. Ini ada sedikit pesan, ada dari jamaah nih Ustaz. Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Semoga badai corona cepat berlalu dan kami bisa berkunjung ke Jakarta. Atas nama Tajud dari Gresik nih Ustaz. Monggo. Tapi kalau ini kita nggak jauh-jauhan nih. Ya, monggo pinara wonten dalem kula wonten Jakarta niki. Nggih, mangke nek wonten sampun coronane pun mudiar, monggo kita bikin acara lagi. Saniki kula lan panjenengan sedanten niku malih menjadi Mu'tazilah. Sanes Khawarij. Mu'tazilah niku maknane monggo iktizal di dalam rumah. Jangan khawarij, jangan khuruj keluar-keluar, dalam rumah aja masing-masing jadi Mu'tazilah dulu sementara. Ini Ustaz, saya bisa beradu kalau sama Ustaz bahasa Jawa saya lebih fasih lah Ustaz. Oh, monggo. Besok kalau ada kerja lagi kita pakai bahasa Jawa. Nah, gitu. Oh, boleh. Bahasa Arab antum boleh menang, bahasa Jawa saya Baik, ya. Alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah ilmunya pagi hari ini. Teman-temanku semua. Insya Allah nanti kita ahad depan ngaji sama Ustaz Sarwat lagi ya. Ini alhamdulillah berkahnya corona. Insya Allah nanti publikasi kami sampaikan. Bagi yang ada mau pertanyaan komunikasi dengan Masjid Mahabbatur Rasul, mohon izin saya sekalian sharing nih. Mana tadi? Nah ini ada nomor teleponnya admin di sini Bapak Ibu. Sekalian kami sampaikan bahwa Masjid Mahabbatur Rasul membuat satu program. Tadinya kita kasih nama jihad melawan COVID-19, tapi masukan teman-teman supaya lebih tidak menakutkan gitu ya. Karena orang awam juga kita berharap, bukan orang awam, teman-teman yang non-muslim juga berkontribusi agar bersama melawan COVID-19. Jadi masjid kami
membuat satu gerakan untuk membantu para pahlawan medis membeli baju APD dan seterusnya. Saat ini sudah ada 500 karena itu secara emergensi bisa dipakai oleh tim medis untuk merawat saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Jadi sudah ada 500. Kemudian juga kita akan memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak, baik yang langsung ataupun tidak langsung, dengan memberikan bantuan, setidaknya ada bantuan sembako. Kemudian juga obat-obatan, di masjid kita ada klinik, sudah ada stok obat. Kemudian juga melakukan konsultasi, karena di tim Masjid Mahabbatur Rasul ini ada dokternya juga, ada beberapa dokter yang ikut. Bahkan ketua Satgas itu Dr. Ferry ya, jadi beliau memang sangat kompeten. Jadi Dr. Ferry itu ketua PSMI Kota Bogor, Bulan Sabit Merah Indonesia, jadi beliau ketua Satgas. Plus memberikan edukasi terkait dengan COVID-19. Nah, bagi para jamaah yang akan memberikan sumbangannya, silahkan bisa transfer ke rekening ini, silahkan dicatat. Bank Mandiri, kode banknya 008 133 00 17 056 13 6 atas nama Duti Marianto, itu bendahara Masjid Mahabbatur Rasul. Jadi sekali lagi, apabila ada informasi yang diperlukan, silakan menghubungi nomor ini di WA. Tadi juga saya sudah tulis di chatnya Zoom, silakan di copy. 0817 itu nomor saya, 081766866639 dan 0881183930 adalah nomornya Om Syahid. Jadi harapan kita semua mudah-mudahan kita bisa melakukan apapun yang kita bisa lakukan, sekecil apapun. Sesuai pepatah ini nih Pak Bu, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan, karena nggak ada gunanya mengutuk kegelapan. Sekecil apapun kita nyalakan lilin akan menjadi penerang bagi saudara-saudara kita yang sedang berada dalam gelap. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi Ustaz Sarwat kita doakan mudah-mudahan untuk panjang umur, sehat, dan tidak bosan belajar ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya tidak puas sehingga minggu depan kita bisa lagi. Ya. Baik, demikian kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Meeting aja kan. Ini loh.